Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin ingin mengabsen Penatua yang sering muncul di komentar. Mereka adalah Ragil Makruf, Jeffrey Belseran, PLB, Rino Wijaya, Purjek dan Emoy Vivo. Sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1361, subscribe Penatua. Aku tidak menyangka kesempatan itu datang begitu cepat. Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Su Yun tersenyum. Xiao Lei berjalan perlahan ke wajah Su Yun, menatap wajahnya yang pucat, memancarkan sedikit penyesalan di matanya, dan kemudian berbisik, apakah kamu baik-baik saja? Ini bukan masalah besar, jangan khawatir. Batuk, dikatakan bahwa Xianting seharusnya tidak memiliki keluhan atau musuh denganmu. Mengapa kamu menargetkan Xianting seperti ini? Tidak ada keluhan, tidak ada kebencian. Kamu hanya tidak tahu. Apakah itu karena Xianting dan dunia iblis yang sebenarnya? Ini hanya sebagian. Yang paling penting adalah jika pengadilan abadi tidak dihancurkan, aku tidak akan damai. Su Yundan berkata, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Jika aku tidak mengambil inisiatif, Xianting akan memimpin dalam menyerang aku. Jika seseorang yang dirugikan tidak membuat beberapa persiapan sesegera mungkin, dia hanya bisa dimakan oleh pihak lain. Xiao Lei mendengar suara itu dan mengangguk sambil berpikir. Dari mana kamu mulai? Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Biarkan kamu meninggalkan Xianting. Pertempuran di sini sangat sengit dan pedang tidak memiliki mata. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu mengalami kecelakaan? Tanda tanya petik 2. Su Yun memandang Xiao dan berkata. Nadanya agak mencela. Xiao tertegun dan kemudian berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah mengatur tempat berlindung sebelumnya. Pada saat ini, semburan langkah cepat datang dari luar. Su Yun dan Xiaoqi melihat keluar pintu. Melihat Xiang yang berguling dan merangkak, dia berlari ke sini dengan panik, dan mulutnya bergetar dan berteriak, ada yang salah. Ada yang salah, tuanku. Sesuatu yang besar telah terjadi. Suara itu masuk, tetapi itu benar-benar mengejutkan Su Yun dan Xiao. Ada apa? Jadi panik. Su Yun berhenti bermeditasi, berdiri dan bertanya. Ada sejumlah besar pasukan Xianting di pinggiran, dan mereka sangat kuat. Menurut pengamatan awal Lord Wei Ming, orang-orang Xianting ini tampaknya adalah mereka yang menyerang keluarga Shenying. Meskipun mereka bergegas ke Gunung Shenying, mereka tampaknya tiba-tiba berubah arah dan membunuh senjata balasan. Apa? Su Yun mendengar suara itu, wajahnya berubah tajam, dan pria itu tiba-tiba berdiri. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Wajahnya sangat jelek. Tidak, bagus, bisiknya, dan ekspresinya menjadi semakin cemas. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berteriak, perintahkan segera turun, berhenti mengumpulkan bahan-bahan Xianting, dan segera evakuasi. Ayo. Ya. Xiang Yang mengangguk cepat dan berlari keluar. Su Yun bangkit dan pergi keluar. Ada apa, Su Yun? Mengapa begitu tidak sabar? Hanya ada jutaan pasukan di Xianting, dan pasukan sekutu abadi, iblis dan hantu di luar kamu setidaknya lebih dari 2 juta. Dalam hal kekuatan tempur, kamu tidak kosong. Xiao Lei bertanya. Ini bukan lagi soal angka. Su Yun menggelengkan kepalanya dan tampak khawatir, ini masih celah dalam kekuatan. Aku tidak takut pada orang-orang di Istana Peri. Yang aku takuti adalah pemimpin Istana Peri. Presiden Xian, dia di sini, jadi dia tidak membayar elang. Tanpa dia, siapa yang akan berurusan dengan Patriark Elang? Kekuatan Presiden Xian lebih unggul dari klan Elang Ilahi. Dia hanya perlu mengkonsumsi kekuatan klan Elang Ilahi, dan kemudian dengan cepat kembali ke Xianting. Sisa dari klan Elang Ilahi terserah pada Dewa Pedang dengan tersenyum. Faktanya, Xianting tidak hanya berurusan dengan keluarga Elang, tetapi juga kami sejak awal. Mereka dengan sengaja mengerahkan pasukan untuk pergi. Tujuan mereka adalah memikat kami untuk menyerang Xianting. Ke-11 utusan meledakkan diri mereka sendiri bukan untuk membakar batu giok dan batu bersama kami. Tujuan utama mereka adalah untuk menghabiskan kekuatan aku. Sekarang aku terluka, tidak mungkin untuk bertarung dengan Presiden Xian lagi. Jika dia datang, itu akan menjadi pembantaian sepihak. Di sini, akan menjadi api penyucian. Suaranya menjadi kering dan serak. Situasinya tidak semulus yang diharapkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Presiden Xian memasukkannya ke dalam tujuan. Mendengar suara itu, Xiao Yu langsung membeku. Apakah maksudmu Presiden telah menargetkanmu sejak awal? Aku belum bisa memastikan. Xiao Zhen, kamu harus pergi sendiri dan mengejar para abadi sebelum kamu. Berbahaya mengikutiku. Setelah ini, kamu dapat meminta Xianzong untuk menemukanku sendirian. Xianting, kamu tidak bisa tinggal terlalu lama. Aku khawatir kamu akan diperhatikan oleh Presiden Xianting. Kalau begitu, itu akan terlalu berbahaya. Su Yun berkata dan bergegas keluar dari gedung pengadilan. Pada saat ini, sejumlah besar pasukan sekutu berkumpul di pinggiran gedung pengadilan. Di bawah kepemimpinan para pemimpin berbagai sekte abadi, mereka dengan cepat berkumpul dan bergegas keluar untuk pergi dari sini sesegera mungkin. Ditemani tanpa wajah, Su Yun juga bergegas ke sana. Ambil jalan samping dan jangan bertemu dengan tentara Xianting. Tuanku, aku tahu caranya. Orang-orang Xianting tidak akan pernah tahu kemana kita pergi. Kata Kaitian.
Cai Tian sudah lama berada di Xianting, dan dia tahu betul tentang Xianting. Kalau begitu lanjutkan dan pimpin. Semua orang ikuti Lord Cai Tian. Jangan terlalu terpencar. Jika kamu bertemu dengan pasukan Xianting, kamu harus segera berkumpul. Su Yun berteriak. Ya. Orang-orang berteriak, dan kemudian bergegas ke sisi dengan dinasti Cina. Tentara berubah menjadi naga manusia yang panjang dan tidak bisa berhenti bergerak maju. Namun, tak lama kemudian, China berhenti. Orang-orang tampak bingung. Su Yun merasa tidak enak dan segera terbang ke depan, tetapi dia juga berhenti ketika dia melompati kerumunan. Ke depan, ada tembok manusia, yang dibangun oleh elit Xianting. Mereka sepertinya mengira Su Yun dan yang lainnya akan datang ke sini. Mereka telah memoles pedang panjang mereka satu persatu, diisi dengan ki abadi, dan menatap kepala ini dengan iri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka tahu kita pergi ke arah sini? Apakah ada mata-mata di dalam kita? Memberitahu Xianting tentang lokasi evakuasi kita. Lord Cai Tian memutuskan untuk pergi ke sini untuk sementara waktu. Bahkan pemberitahuan tidak bisa datang tepat waktu kecuali. Mau tak mau mereka menatap Cai Tian. Saat ini, Cai Tian pucat dan keringat kacang bercucuran dari wajahnya. Dia sangat gugup. Xianting muncul di jalur samping daripada jalur utama. Bukan karena mereka ingin mendekat sehingga mereka datang ke sini, tetapi karena mereka tahu sebelumnya bahwa mereka akan pergi dari sini. Tuhan tahu bahwa dia telah dicurigai, karena tidak ada penjelasan yang lebih baik, dan aku khawatir sulit untuk mengungkapkan kepolosannya dengan kata-kata. Penatua Cai Tian tidak akan mengkhianati kita. Aku percaya padanya, kamu tidak perlu memikirkannya. Tepat ketika dia sangat gugup, Su Yun tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak. Semua orang tercengang. Namun, Su Yun mengeluarkan pedang 2 bulanan dan berkata dengan dingin, semua orang sudah siap, siap mati. Ayo, bersiap untuk bertempur. Suara itu keluar. Drum dan trompet mulai berayun. Orang-orang dengan cepat berkumpul, mengatur formasi mereka dan mengumpulkan mantra. Pertempuran sebelumnya di Xianting sangat mudah. Su Yunjun melawan beberapa tentara cacat dan jenderal lain-lain, tapi kali ini berbeda. Tentara Xianting yang berdiri di sini adalah keberadaan Xianting yang paling elit, yang digunakan oleh Xianting untuk melawan Yingshan. Meskipun korban Su Yun tidak banyak, bagaimanapun, semua orang mengkonsumsi banyak. Bahkan jika kekuatan orang-orang Xianting sebelumnya tidak kuat, tidak mudah untuk melawan sebagai pembela dan mengendalikan sistem pertahanan Xianting. Gelombang ini, pada kenyataannya, Su Yun seharusnya tidak melawannya, tetapi tidak ada jalan kembali sekarang. Jika kamu tidak melawan, kamu tidak bisa. Jika bertemu di jalan sempit, yang berani akan menang, dan yang takut berperang akan kalah. Jo. Ketika suara aneh itu terdengar, aku melihat pintu berwarna terang di tengah-tengah pasukan di kedua sisi. Pintu retak, dan kemudian cahaya dan bayangan keluar dari pintu. Semua orang di sisi Su Yun menatap sosok itu, terengah-engah, dan tampak lamban satu persatu. Tentara Xianting, bagaimanapun, mengangkat para prajurit di tangan mereka dan berteriak keras. Keadilan, keadilan, keadilan. Suaranya luar biasa dan luar biasa. Hukum Xianting adalah keadilan. Cahaya dan bayangan membaca perlahan, dan sepasang mata cerah melirik, tetapi kamu hanyalah kotoran paling jahat di dunia surga. Sekarang, apakah kamu bersedia mengakui kejahatanmu dan menerima hukuman yang dimenangkan untuk dosa-dosamu? Suara ini memiliki kekuatan menyihir orang, yang akan membuat orang yang mendengarnya tidak bisa menahan perasaan menyembah, menghormati, dan mempercayai pembicara. Siapa Presiden Xianting? Su Yun tidak berani menganggapnya enteng. Setiap kata yang diucapkannya penuh dengan makna misterius yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat suaranya keluar, Su Yun segera berteriak. Dosa, maksudmu kami, atau dirimu sendiri? Apa itu dosa? Apa itu keadilan, hati nurani dan terang? Apakah kamu benar-benar mengerti? Dia terbang ke depan tentara dan menatap cahaya dan bayangan dengan serius. Cahaya dan bayangan juga menatap Su Yun, terdiam sejenak dan berkata perlahan, ini kamu. Tanya pemimpin Xianzong. Semut Mol yang melarikan diri dari tanganku beberapa kali. Sepertinya kamu juga terkait dengan dunia iblis sejati. Tapi kali ini, kamu tidak boleh melarikan diri. Melarikan diri. Aku tidak berpikir untuk melarikan diri. Siapa yang akan menang, mungkin. Su Yun berkata dengan dingin. Hei, Su Yun, kamu tidak ingin melarikan diri, tetapi kamu benar-benar akan mati di tangannya. Sekarang kamu jelas bukan lawannya. Saat itu, suara Ling Qingyu datang dari kotak pedang. Aku juga ingin melarikan diri, tetapi masalahnya adalah bagaimana cara melarikan diri. Dan dengan begitu banyak orang di belakang aku tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Su Yun tidak berdaya dan berbisik. Hingga saat ini, kamu hanya dapat menemukan cara untuk menahan Presiden Xianting. Kamu sebaiknya membawanya pergi. Jika tidak, sebagian besar orang kamu akan dikirim ke sini, kata Ling Qingyu. Bisakah kotak pedang menyegel Presiden? Su Yuning bertanya. Ya, tetapi apakah kamu bersaing dengan Presiden? Terlebih lagi, mudah baginya untuk menembus kotak pedang. Kecuali kamu dapat menahannya, itu tidak akan membantu. Tidak ada banyak waktu untuk memikirkannya sekarang. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan menyentuh kotak pedang di belakangnya. Dia tahu bahwa hari itu akan datang cepat atau lambat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan menghadapi Presiden Xian begitu cepat. Sudah, putus asa.
1362. Presiden Xianting tampaknya tidak merasa marah, juga tidak merasakan suka dan duka. Dia seperti dewa, memandang makhluk-makhluk ini seperti semut tahi lalat di matanya. Jangan lihat Suyun, ada jutaan orang di sini, tetapi mereka seperti bedak di depan pria ini. Suyun tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sulit, dan semua orang yang berdiri di sini tidak akan terhindar. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran ini, pola negeri dongeng akan rusak, dan negeri dongeng yang tenang yang telah berlangsung selama ratusan ribu tahun akan rusak hari ini. Mulai hari ini, tidak akan ada perdamaian di dunia. Presiden Xian bukanlah orang yang suka omong kosong. Mungkin menurutnya, orang-orang di depannya ini tidak akan menyita banyak waktunya. Yah, akhiri lelucon membosankan ini. Presiden Xian berbicara dengan lemah, lalu mengangkat tangannya, seolah-olah menunjukkan kekuatan sihir yang hebat. Melihat ini, Suyun segera bergegas dengan tatapan dingin di matanya. Dia memegang pedang 2 bulanan di satu tangan dan kotak pedang di sisi lain. Kotak pedang diangkat tinggi dan langsung mengenai Presiden Xian. Orang-orang cepat yang hadir tidak menyadarinya. Ilmu pedang uji, keturunan leluhur pedang uji, juga merupakan keterampilan pedang yang luar biasa, tapi aku pikir tubuh pedang kamu sembrono, tanpa esensi, semangat dan sajak. Aku percaya ilmu pedang uji ini tidak sebagus leluhur pedang. Beraninya kamu menjadi musuhku dengan cara seperti itu. Presiden berkata dengan tenang. Tapi dia jelas tidak tahu karakteristik kotak pedang. Setelah cahaya kotak pedang mekar, bau ruang yang kuat keluar, langsung menyelimuti semua ruang di sekitar Presiden Xian. Dia ingin menghindar, tapi dia tidak bisa. Kekuatan ruang seperti jaring, menyeretnya masuk, dan orang-orangnya segera menghilang di dalam kotak pedang. Adegan ini mengejutkan jutaan orang. Di mana Presiden? Apa yang dilakukan orang ini? Orang-orang tercengang. Xian Yang dan yang lainnya tahu maksud Suyun dan mengerti bahwa semua ini hanya karena kotak pedang Suyun. Segera ambil kesempatan ini dan luncurkan dampak pada tentara Xianting. Presiden diseret oleh Suyun, jadi ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Jika Presiden ada di sana, alat komunikasinya tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Di bawah kepemimpinan Presiden Xian, moral tentara Xianting sangat meningkat dan kekuatan tempurnya melonjak, tetapi sekarang berbeda. Bahkan, mereka sangat khawatir apakah Suyun dapat memegang Presiden Xian, karena kunci perang ini terletak pada orang ini. Jika berhasil dibendung, koalisi akan menang. Bergegas. Di bawah deru Qin Qianlong dan yang lainnya, koalisi mulai secara resmi meluncurkan serangan terhadap pasukan elit Xianting ini. Adegan itu langsung menyala. Kedua belah pihak mengeluarkan semburan teriakan pembunuhan, dan peri berwarna-warni mewarnai seluruh langit. Suyun melompat masuk setelah Presiden diseret ke dalam kotak pedang. Jika dia tidak masuk untuk menahan Presiden, dengan kekuatannya, dia takut dia akan menghancurkan penghalang kotak pedang dan memaksanya keluar secara langsung dalam beberapa detik. Suyun tidak ragu-ragu dan memimpin. Namun, begitu dia memasuki kotak pedang, dia tercengang. Kemudian dia melihat cahaya dan bayangan di kotak pedang, yaitu Presiden Xian, yang diseret secara paksa ke dalamnya. Saat ini, dia melayang di udara dan melihat ke kejauhan. Melalui cahaya yang menyilaukan, dia dapat menemukan bahwa orang-orang di dalam cahaya itu kusam saat ini. Tampaknya mereka tertarik oleh sesuatu yang luar biasa. Mereka melihat sepenuhnya ke kejauhan dan menghadapi Suyun yang akan datang, tidak ada perhatian sama sekali. Suyun bukan pria terhormat. Terlebih lagi, dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, dia tidak bisa menyerah pada apapun. Ketika Presiden Xian tidak menyadarinya masuk, dia segera memotong Presiden Xian dengan pedang bulan ganda. Ya. Meskipun Presiden Xian tidak melihat ke belakang dan bahkan tidak tahu apakah dia memperhatikan Suyun, tepat ketika pedang bulan ganda dipotong, kekosongan di belakangnya tiba-tiba beriak. Kemudian sebuah tangan besar terentang di kehampaan dan langsung menggenggam pedang bulan ganda yang terbelah. Tangan besar itu memegang tubuh pedang dengan erat dan menggerakkan kelima jarinya. Roh abadi pada pedang bulan ganda segera menguap dan menghilang tanpa jejak. Melihat adegan ini, Suyun tercengang dan segera menekan pedangnya ke bawah dengan kepalanya, mencoba menghancurkan tangan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa kekuatannya tidak sekuat tangan ini. Jojo, 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 kicauan. Pada saat ini, sejumlah besar riak muncul dari segala arah. Tangan besar terulur langsung dari riak, meraih anggota badan dan leher Suyun, dan benar-benar menekannya. Suyun berjuang dan menemukan bahwa kekuatan tangan ini tidak terbatas. Dia ingin membebaskan diri dari kesulitan besar. Pada saat ini, Presiden Xian perlahan berbalik dan dapat melihat bahwa lingkaran cahaya di permukaannya jauh lebih redup. Di dalamnya ada seorang pria dengan kulit perunggu telanjang, dan penampilannya masih sangat samar. Dia menatap Suyun dengan martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan sebuah suara serius keluar. Jawab aku, Semut Mall. Pusat ruang ini, apakah itu disegel dengan pedang legendaris? Pedang legendaris. Setiap pedang di sini adalah legenda. Yang mana maksudmu? Suyun berhenti meronta dan mendengus. Alam adalah pedang yang menciptakan dunia. Baunya di sini, pasti itu. Pedang ini, itu dia, bukan? Meskipun kata-katanya rendah, kegembiraan dalam kata-katanya jelas. Namun, suara itu jatuh, dan yang menunggu bukanlah jawaban Suyun, tetapi pedang bulan ganda yang tajam.
Ternyata ketika Presiden tidak siap, Su Yun tiba-tiba mendesak jubah tanah suci untuk membubarkan tangan besar ini, dan kemudian melakukan serangan langsung. Menjadi nyaring. Tepi tajam pedang bulan ganda langsung menembus lingkaran cahaya, dan bukan kebetulan menempel di kepala sosok perunggu kuno. Namun, pedang bulan ganda tidak menembus setengah menit, dan kulit pihak lain tampaknya menjadi hal yang paling sulit di dunia. Bahkan jika Su Yun kemudian mendesaki abadi, itu tetap tidak berpengaruh. Caramu terlalu buruk. Presiden Xian berkata dengan ringan, lalu mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendorong Su Yun. Ledakan. Dada Su Yun langsung tenggelam, dan divine power-nya langsung tersebar. Seperti peluru, dia terbang kembali dan membuka lebih dari 10 platform pedang. Akhirnya, dia mendarat di dinding besi kokoh di ujung dunia kotak pedang. Ketika dia berdiri, dia sudah 7 daging dan 8 sayuran, dan mulutnya penuh darah. Tamparan biasa memiliki kekuatan seperti itu. Seberapa kuat Presiden Xian? Apakah ada kesenjangan besar antara puncak Dewa Ling Xuan dan dia? Dia tidak bisa membayangkan. Namun, saat ini, tampaknya minat Presiden Xian bukan pada kehidupan Su Yun, tetapi pada pedang ganas yang disimpan di tengah kotak pedang. Aku pikir dia juga pernah mendengar tentang pedang yang ganas. Dia bahkan mungkin mengirim seseorang untuk mencari keberadaan pedang ganas itu. Seperti Presiden Xian, dia mengejar keberadaan kekuatan ilahi tertinggi. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak oleh pedang ganas, yang dapat menghancurkan dunia? Namun, bagaimana bisa Su Yun membiarkannya menggunakan pedang yang ganas? Jika segel pedang ganas itu diangkat olehnya, surga dan dunia akan benar-benar dibersihkan. Dia mengatupkan giginya diam-diam dan bergegas menuju Presiden Xian lagi dengan pedang 2 bulanan. Presiden Xian juga tampaknya merasa bahwa Su Yun sangat kesal. Dia mengeluarkan kristal persegi kapan saja dan melemparkannya ke Su Yun. Kristal meleleh menjadi cairan, lalu dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, dan kemudian dipadatkan. Segera, seorang pria seperti patung es muncul di depan Su Yun. Dia memegang pedang es di satu tangan dan membunuh Su Yun tanpa ampun. Pedang backhand Su Yun melawan masa lalu, dan kristal itu menghunus pedang lagi, yang tampaknya merupakan senjata ajaib. Dilihat dari bau yang meluap dari kristal, kekuatannya juga merupakan puncak Dewa Ling Xuan. Jika kamu hanya mengejar Xianqi seperti ini, itu bisa menghabiskan Su Yun sepanjang hari. Dengan gelombang yang kuat, Su Yun meniup pria kristal itu kembali. Kemudian tubuhnya bergerak dan berubah menjadi asap tebal. Ketika dia muncul kembali, itu adalah postur anti naga yang mengerikan dan menakjubkan. Dia membuka mulut besarnya, langsung menggigit pinggang pria kristal itu, dan kemudian merobeknya dengan liar. Pria kristal itu mengambil pedang es dan menancapkan ke dahinya, tetapi Su Yun, yang berubah menjadi naga terbalik, telah sangat meningkatkan kekuatannya, dan kemampuan pertahanannya bahkan lebih menakutkan. Su Yun, yang berada di puncak Dewa Ling Xuan, juga telah meningkatkan kekuatannya melawan naga terbalik. Saat ini, ia telah melampaui puncak Dewa Ling Xuan, dan tidak sulit untuk merobek manusia kristal itu. Ketika dia akhirnya memecahkan pria kristal itu, Su Yun kelelahan dan napasnya sangat kosong. Dia telah terluka dalam perang sebelumnya, dan sekarang dia secara paksa berubah menjadi anti naga. Dia kehabisan tenaga. Aku khawatir dia tidak bisa mengejar Presiden Xian sekarang. Tubuhnya telah mendapatkan kembali bentuk manusianya, tetapi sekarang dia hampir tidak bisa terbang ke depan. Dia terengah-engah dan menuju ke lokasi pedang sengit itu. Langit yang dapat melihat dunia kotak pedang telah menjadi gelap, dan udara tampaknya sangat tercemar, tetapi dalam pandangan Su Yun, bau ini pasti terkait dengan pedang yang ganas. Dia terus bergerak maju, dan platform pedang di kedua sisi juga tampak tidak normal saat ini. Dia melihat bahwa pedang tajam di platform pedang tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah akan terbang keluar dari platform pedang kapan saja. Su Yun mengerutkan kening, tidak berani mengabaikan, dan segera melaju ke depan. Tapi sebelum dia terbang ke depan, cahaya yang kuat meledak dari arah pedang ganas di kejauhan. Su Yun tidak bisa menahan cahaya. Dia dengan cepat berhenti dan menutup matanya dengan tangannya. Cahaya itu bertahan lama sebelum perlahan-lahan melemah. Dia melemparkan matanya ke depan lagi, tetapi melihat lingkaran cahaya melayang di depan pedang besar di kejauhan. Tapi ada sosok antara pedang raksasa dan cahaya dan bayangan. Itu adalah sosok yang menawan, sosok cantik berbaju putih. Hujan cerah. Su Yun berbisik. Wajah putih salju dan lembut hanya tegas dan serius saat ini. Nafas berubah. Di dunia kotak pedang besar ini, momentum Presiden Xian langsung ditekan dan tidak bisa meluap sama sekali. Kembali. Dia membuat pernyataan pembuka lidah di hadapan Presiden Mahkamah Agung Tertinggi Xian. Kamu siapa? Presiden Xian bertanya dengan ringan. Aku tidak akan mengulanginya untuk kedua kalinya. Dia berbicara lagi. Pada saat ini, pembunuh. Su Yun tidak pernah merasakan roh pembunuh seperti itu. Dia mengangkat matanya dan menatap Ling Qingyu dengan ngeri. Dalam kegelapan, dia sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda, sedikit familiar dari roh pembunuh ini. 1363. Su Yun menarik napas dalam-dalam, terbang ke depan dengan pedangnya dan mendarat tidak jauh di belakang Presiden Xian. Dia sedikit menoleh dan menatap Su Yun di belakangnya, seolah dia tersenyum. Mengapa ada begitu banyak orang di dunia ini yang tidak menghargai hidup mereka? Kamu tidak bisa mengeluarkan pedang yang ganas ini, jika tidak, bahkan kamu, dunia tidak akan ada lagi. Kata Su Yun.
Rumor tentang pedang yang ganas bukanlah rahasia. Keberadaannya mewakili kekuatan paling kuat di dunia. Banyak orang mencarinya dan berharap untuk mendapatkan kekuatan atas segalanya darinya. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa banyak orang mati di bawah pedangnya. Meskipun aku melihat dunia ini menghancurkan pedang untuk pertama kalinya, aku berpikir, alasan mengapa orang-orang itu mati di tangan pedang yang ganas adalah karena mereka tidak cukup kuat untuk mengendalikan pedang yang ganas, tetapi aku berbeda. Aku percayalah bahwa dengan kekuatanku, itu sudah cukup untuk membuat pedang ini menyerah padaku. Cukup untuk membantuku mendaki jalan kehidupan abadi dan menjadi dewa sejati di dunia ini. Dewa di atas keabadian. Dia membuka tangannya seolah memeluk pedang yang ganas itu. Pidato percaya diri ini benar-benar arogan. Namun, hanya sedikit orang yang berani membantah Presiden Xian di seluruh dunia peri. Bagaimanapun, kekuatan Presiden Xian bisa disebut puncak dunia peri. Sepertinya kamu tidak mendengarkanku. Ling Qingyu tampak marah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melihat sosok itu. Jo. Pedang Qi ditembakkan langsung dari jari giok hijaunya dan langsung menembus dada Presiden Xian. Tindakan dan serangan ini hampir selesai dalam sekejap, belum lagi Suyun. Bahkan Presiden Xian tidak punya waktu untuk bereaksi. Presiden Xian tercengang dan menatap dadanya. Sulit untuk menggerakkan matanya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia sepertinya telah menemukan sesuatu dan menatap Ling Qingyu dengan heran. Kamu adalah... Namun, Ling Qingyu tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Orang-orang mengangkat tangan lagi. Jari-jari giok hijau meluap dengan pedang Qi yang kuat lagi, seperti laser terbang, menembaki Presiden. Kecepatan lasernya luar biasa, dan kekuatan penghancurnya tak terlukiskan. Bahkan pembelaan Presiden Xian tidak bisa menolak. Kamu perlu tahu bahwa Suyun menyelinap ke Presiden Xian sebelumnya. Pedang 2 bulanan itu bahkan tidak bisa mematahkan kulit Presiden Xian, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Ling Qingyu. Presiden Xian dengan cepat mundur. Luka di dadanya sembuh dengan cepat dan segera menjadi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia menatap Ling Qingyu tidak jauh, tetapi melihat banyak napas abu-abu dan hitam meluap di pedang sengit besar di belakangnya. Napas ini tampaknya sadar dan bergegas menuju tubuhnya. Melihat adegan ini, Suyun mati rasa. Jadi kamu adalah roh pedang yang ganas. Sedikit yang berpikir, sungguh mengejutkan. Kalau begitu, jika kamu dikalahkan, kamu pasti akan bisa mengendalikan pedang penghancur dunia ini. Presiden Xian tertawa terbahak-bahak dan pulih dari keterkejutannya. Melihat Ling Qingyu, dia juga penuh kegembiraan dan kegembiraan. Jelas, Suyun tidak bisa membangkitkan minatnya sama sekali. Dia menatap Ling Qingyu sejenak. Melihat bahwa Ling Qingyu dikelilingi oleh pedang Qi, dia segera mengangkat tangannya dan menggoyangkan jarinya dengan cepat. Setiap kali dia bergetar, napas di sekitarnya akan bergetar. Setiap kali dia bergetar, kekuatan nafas ini akan disublimasikan beberapa kali dengan liar. Hanya dalam beberapa napas, kekuatan Presiden Xian adalah perbedaan antara langit dan bumi. Presiden Xian saat ini bukanlah yang bisa disaingi Suyun. Suyun juga tahu bahwa dia bergegas seperti ini dan hanya ingin mati. Sebaliknya, dia mungkin juga memikirkan cara lain. Suyun mengerutkan kening. Dalam menghadapi keberadaan yang begitu kuat, apa yang bisa dia lakukan untuk menahannya? Serangan biasa, aku khawatir bahkan pertahanannya tidak bisa dipatahkan. Sementara Suyun sedang bermeditasi dengan keras, Presiden Xian di sana telah bertarung dengan Ling Qingyu. Presiden Xian terbungkus dalam 7 jenis cahaya berwarna, dan kulit perunggunya beriak di bawah cahaya berwarna, seperti dewa perang. Ling Qingyu menjabat tangannya sesuka hati, dan pedang mengerikan Qi meledak. Di hadapan pedang ini, bahkan Presiden Xian tidak berani terhubung secara langsung. Dia hanya bisa menghindarinya dengan kecepatan super tinggi, dan kemudian mendekati Ling Qingyu. Ling Qingyu tampaknya tidak memiliki keterampilan penghindaran yang luar biasa. Dia hanya bergerak mundur dan menyembunyikan tubuhnya di dalam pedang besar yang ganas. Suyun, terbang turun, ayo. Saat itu, suara dingin Ling Qingyu tiba-tiba terdengar di telinganya. Suyun tercengang. Dia tidak berani ragu. Dia segera jatuh ke bawah kepalanya. Dan pada saat dia jatuh, sebuah tenda pedang ditembakkan dari pedang yang ganas itu. Dengan tubuh pedang yang ganas sebagai pusatnya, dia berputar dan turun 360 derajat tanpa sudut mati. Presiden tidak bisa mengelak dan langsung dipotong oleh tenda pedang yang ganas. Tidak ada jeda sama sekali di mana pedang itu lewat. Target telah dipatahkan dan dicincang seluruhnya sebelum hampir tersentuh. Tubuh Presiden Xian segera berhenti. Dan platform pedang mengambang di sekitar berhenti mengambang. Ci. Pada saat ini, tubuh Presiden Xian tiba-tiba menyemprotkan banyak darah merah kemasan, dan retakan muncul di pinggangnya. Kemudian tubuhnya terpisah dan menjadi 2 bagian. Ledakan, 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 ledakan. Platform pedang di kejauhan di mana pedang ilahi dan pedang sub disimpan disapu oleh pedang yang mengerikan, semuanya runtuh dan meledak, dan pedang ilahi dan sub pedang tersebar dalam lingkaran. Suyun terkejut ketika dia melihat ini. Aku khawatir tidak ada di dunia ini yang bisa menahan pedang ini, kan? Apakah ini pedang yang ganas? Pedang yang ganas. Apakah ini kekuatan pedang yang ganas? Benar-benar luar biasa. Pedang ini layak untuk pedang penghancur. Haha, haha, aku semakin menantikan pedang ini. Presiden tertawa, dan kedua tubuh yang terpenggal itu bergabung kembali, dan lukanya hilang sepenuhnya, seolah-olah tidak ada cedera.
Tubuh Ling Qingyu terbang keluar dari pedang sengit lagi, tapi sekarang dia sangat berbeda dari sebelumnya. Kulit putihnya penuh dengan pola gelap, seperti ular berbisa yang menempel di kepalanya, dan matanya yang cerah juga gelap dan tajam. Rambutnya yang lembut dan ringan seperti besi berat di bahunya, terutama napasnya, Su Yun tidak bisa mengenalinya sama sekali. Ada apa denganmu, cerah? Su Yun berbisik. Ling Qingyu menjadi aneh, dan kekuatannya menjadi kejam. Dia mengangkat tangannya lagi. Roh pedang yang mengerikan dan lebar meluap dari lengannya yang ramping dan berguling ke arah Presiden Xian seperti gelombang. Wajah Presiden Xian membeku dan tangannya menghadap ke udara. Bang! Lingkaran penghalang berwarna menyebar untuk memblokir pedang Qi. Namun, penghalang itu tidak bisa bertahan lama, dan pedang Qi tidak tahu betapa dahsyatnya kekuatan itu. Segera, penghalang itu pecah, dan pedang mengerikan Qi langsung menenggelamkan tubuh Presiden Xian. Kamu dapat melihat bahwa tubuhnya terkena pedang Qi yang mengerikan dalam sekejap. Dia tidak bisa menyimpan Qi abadi, apalagi melawan. Presiden Xian mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan napas, mengubahnya menjadi cahaya, dan terbang keluar. Tidak mudah untuk melarikan diri dari liputan pedang, tetapi sebelum dia bernafas, ada ledakan suara, dentang, dari segala arah, terutama yang tumpul dan keras. Kekuatan penyembuhan luar biasa Presiden Xian bekerja lagi, dan daging dan tulang yang diaduk kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Dia melihat sekeliling, tetapi melihat 4 penghalang baja yang luar biasa dan kuat tiba-tiba muncul di sekitar, menghubungkan langit dan meremas Presiden Xian dengan keras. Presiden Xian mendesak metode abadi lagi, dan melihat getaran keras dari kekosongan di sekitarnya, mengayunkan lingkaran riak. Sesaat kemudian, sebuah lengan emas tebal muncul dari riak-riak ini, dan dengan keras mendorong penghalang baja. Namun, lengan ini menyentuh penghalang baja, tetapi mereka tidak bisa berhenti selama setengah menit. Melihat situasinya buruk, Presiden Xian segera melompat dan bergegas keluar sementara penghalang baja tidak sepenuhnya tertutup. Tapi sebelum pria itu bergegas keluar, banyak pedang Qi bergegas dari luar dan memukulnya dengan keras. Ketajaman pedang ini tidak terbayangkan. Pembelaan Presiden Xian adalah sesuatu yang tidak ada sama sekali. Itu langsung mengalir melalui tubuhnya. Lengannya terpotong, tubuhnya penuh lubang, dan bahkan separuh dahinya terpotong. Untuk cedera serius seperti itu, makhluk abadi biasa sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Bahkan jika dia tidak mati, setidaknya nadi Qi-nya rusak dan kultivasinya akan menurun. Tetapi Presiden Xian tampaknya telah melampaui konsep daging. Dia akhirnya keluar dari penghalang besi dan baja yang mengerikan, tetapi dia tidak berani menjadi musuh Ling Qingyu dan langsung bergegas keluar. Menyerah saja. Juga, bagaimana pedang yang ganas bisa dilawan oleh kekuatan satu orang? Presiden Xian melaju kencang. Dia terkejut dengan kecepatannya. Su Yun mengerutkan kening dan tahu dia tidak bisa mengikuti kecepatannya. Namun, dia tidak berniat untuk menonton sepanjang waktu, juga tidak berniat untuk terus menunggu sampai mati. Dia segera mengangkat pedang 2 bulanannya dan mulai menyuntikkan kekuatan ke interior. Saat ini, aku khawatir hanya pedang yang bisa melukai Presiden Xian. Melihat bahwa Presiden Xian telah terbang jauh, Su Yun tidak berani membiarkannya melarikan diri. Dia segera mengangkat tangannya, mengambil sarung tangan bintang, meraih Presiden Xian, mendesaknya dengan semua kekuatannya, dan dengan paksa meraihnya dari ujung dunia kotak pedang. Presiden Xian tidak menyangka Su Yun memiliki keterampilan seperti itu. Selain itu, kekuatan Su Yun hampir mencapai batasnya, dan tubuhnya langsung ditarik ke belakang. Pada saat yang sama ketika dia ditarik kembali, Su Yun dengan cepat menawarkan kipas Liu Xuanzun dan tiba-tiba menamparnya ke arah Li Jian dan Presiden Xian. Angin kencang pecah. Presiden Xian ditiup ke ujung pedang sengit dalam sekejap, dan pedang 2 bulanan yang disuntikkan dengan banyak kekuatan kasar oleh Su Yun juga meniup Presiden Xian dengan suara mendesing. Oh! Li Jian berlari menembus dada Presiden Xian dan langsung mengenai tubuh pedang ganas itu dengan tubuhnya. Pada saat yang sama, sejumlah besar pedang mengerikan Qi meluap dari tubuh pedang, seperti rantai besi, yang menjeratnya dan menjebaknya langsung di tubuh pedang. 1364. Presiden Xian berjuang dengan panik. Rantai besi yang dipadatkan oleh pedang sepertinya sulit untuk mengikatnya. Su Yun melihatnya dan melawan kekuatan terakhirnya. Dia melambaikan kipas Liu Xuanzun dengan panik. Semburan angin kencang bergegas menuju tubuh Presiden Xian seperti pisau dan kapak. Cahaya di tubuh Presiden Xian menjadi semakin lemah, dan seluruh tubuhnya terfragmentasi oleh angin. Su Yun hanya merasa bahwa lengannya dapat dipisahkan kapan saja, dan orang-orang juga bingung. Tampaknya mereka akan pingsan kapan saja. Dia menggigit ujung lidahnya, terus bersikeras, dan angin terus bertiup. Dan perjuangan Presiden Xian menjadi semakin intens. Segel pedang ganas ini belum sepenuhnya dilepas. Kamu tidak bisa bersaing denganku. Tidak bisa menekan milikku. Presiden Xian berteriak dengan getir, dan cahaya lemahnya tiba-tiba mekar lagi. Dia melihat murid-muridnya memuntahkan 9 kata aneh. Kata-kata ini terbang ke langit dan berputar liar di sekitar tubuh pedang yang ganas itu. Pedang Qi yang meluap dari pedang sengit tampaknya dirangsang dan tidak berani meluap lagi. Rantai besi pedang Qi yang mengikat Presiden Xian jauh lebih tipis. Kekuatan ilahi asli. Su Yun tercengang. Kekuatan terkuat Presiden Xian, bisakah dia melampaui kekuatan pedang yang ganas? Tidak. Kekuatan pedang yang ganas itu tidak lemah, tetapi sekarang telah disegel. Hanya sedikit kekuatan yang bocor dari segel longgar yang bisa bersaing dengan Xianting. Puff. Pada saat ini,
rantai besi yang mengikat Presiden Xian tiba-tiba putus, tubuhnya bergerak sedikit, dan kecepatan putaran 9 kata menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tidak, jika kamu melanjutkan, Presiden Xian akan membebaskan diri. Pada saat itu, tidak ada yang bisa membantunya. Begitu hati Su Yun menegang, dia segera berhenti melambaikan kipas Liu Xuanzun, dan rencana selanjutnya berputar dengan cepat di benaknya. Namun, saat ini, kekuatannya telah habis, dan hanya ada sedikit nafas yang tersisa. Apalagi penampilannya saat ini, bahkan keadaan puncaknya mungkin tidak dapat mengekang Presiden Xian. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dia menjadi semakin cemas. Begitu Presiden Xian membebaskan diri, apakah dia pergi atau tinggal, itu akan buruk bagi Su Yun. Cara terbaik adalah menjebaknya. Sementara Su Yun sangat cemas, pedang gelap tiba-tiba terbang dari kejauhan dan mendarat langsung tidak jauh dari Su Yun. Su Yun menatap. Pedang mati. Bukankah ini mata untuk menekan susunan pedang yang ganas? Bagaimana itu muncul saat ini? Su Yunman bingung. Namun, pedang yang mati itu spiritual. Apakah itu merasakan apa-apa, jadi datang ke sini dengan sendirinya? Lagi pula, kali ini bukan waktu untuk angan-angan. Dia mengangkat matanya dan menatap Presiden Abadi yang akan melepaskan diri dari penindasan roh pedang yang ganas. Dia meraih pedang mati dan bergegas menuju Presiden Abadi. Su Yun, berhenti. Pada saat kritis ini, teriakan pelan tiba-tiba berayun dari dunia kotak pedang. Su Yun tercengang. Suara. Jianzu. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat. Dia ingin berhenti, tetapi menemukan bahwa pedang mati itu tidak berada di bawah kendalinya. Dia terus menariknya ke depan. Bila pedang mati menghadap Presiden Xian. Apa yang sedang terjadi? Dia meraih gagang pedang mati dengan kedua tangan dan mencoba menghentikannya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pedang mati itu sepertinya ditarik oleh sesuatu. Kamu tidak bisa berhenti sama sekali. Tiba-tiba, Su Yun sepertinya mengerti sesuatu. Dia segera melepaskan tangannya dan melompat mundur. Benar saja, kekuatan pedang kematian yang terus bergerak maju memang jauh lebih lemah, tetapi masih jatuh ke tubuh Presiden Xian. Su Yun berpikir bahwa pedang ini tidak dapat membuat Presiden Xian, tetapi dia sangat salah. Ketika pedang mati itu menembus dada Presiden Xian, dia tidak langsung mengabaikan luka yang dia derita sebelumnya. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan tangisan sedih. Pedang mati itu terus bergetar. Tubuh pedang benar-benar menumpahkan pedang mengerikan yang berarti hanya pedang ganas yang bisa dimiliki. Arti pedang ini, sepertinya menyerap vitalitas Presiden Xian. Tubuh Presiden Xian seperti dialiri arus listrik, bergetar dengan kecepatan frekuensi tinggi, dan napasnya terus-menerus menguap, seolah-olah dia akan mati kapan saja, di mana saja. Wajah Su Yun jelek. Pada saat ini, sesosok jatuh di sampingnya. Itu Jianzu. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa membiarkannya menanyakan terlalu banyak hal yang tidak berguna. Jianzu, ada apa? Siapa yang mengendalikan pedang mati itu? Apakah kamu perlu bertanya? Nenek moyang pedang Shen berkata, pedang ganas inilah yang mengendalikan pedang mati. Pedang ganas, cerah dan hujan. Mata Su Yun melebar. Desis, desis. Pada saat ini, tubuh Presiden Xian tiba-tiba menunjukkan cahaya ilahi yang kuat, bersinar di seluruh dunia. Su Yun dan Jianzu saling berhadapan. Cahaya ilahi berhasil menghilangkan sedikit nafas pedang yang ganas, berhasil mengusir pedang mati dan pedang bulan ganda, dan kemudian bergegas langsung ke atas. Samar-samar, Su Yun sepertinya melihat bayangan gambar ilahi yang besar dalam cahaya ilahi. Bang! Dinding ruang dunia kotak pedang ditembus, dan cahaya melewati dinding ruang angkasa dan langsung melompat keluar dari dunia kotak pedang. Tidak, apakah Presiden Xian melarikan diri? Jika Presiden Xian campur tangan dalam perang di luar, itu akan berbahaya. Namun, Su Yun hanya ingin bergerak, tetapi dia dihentikan oleh Jianzu. Presiden Xian terluka parah, tidak mudah untuk terlibat dalam perang di luar. Jika aku menebak dengan benar, dia akan segera melarikan diri. Aku sudah tiba di sini. Aku yakin dia tidak berani tinggal lama. Jianzu berkata dengan serius. Su Yun mendengar suara itu, menoleh dan menatap Jianzu. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Jianzu saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat di masa lalu. Yang pertama adalah momentum, yang memberi orang perasaan tajam. Sebaliknya, dia tidak terlihat seperti manusia, tetapi lebih seperti pedang. Yang kedua adalah nafas. Su Yun tidak bisa merasakannya. Dapat dilihat bahwa kekuatan leluhur pedang saat ini telah melampaui puncak Dewa Lingxuan. Kemudian muncul konsepsi artistiknya. Su Yun tidak bisa mengintip. Segala sesuatu tentang dia tampak seperti kekacauan di alam semesta, yang tidak bisa dipahami. Jianzu, apakah kamu bilang kamu punya? Su Yun bereaksi. 3 jiwa dan 7 jiwa telah dikumpulkan, dan dengan bantuan teman-teman lamaku, aku menggunakan mayat kekuatan besar kuno untuk bangkit kembali. Setelah 99 dan 80 hari pemurnian, aku mendekati kekuatan periode puncak. Bahkan jika aku berurusan dengan Presiden Xianting, aku memiliki kekuatan perang. Kata Jianzu. Su Yun sangat gembira mendengar suara itu, benarkah? CZ, bagus. Tidak, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak baik sekarang. Su Yun, meskipun Presiden Xian dikalahkan, masalah yang harus kita tangani jauh lebih serius daripada Presiden Xian. Satu hal buruk mungkin akan mengakhiri dunia.
Akhir. Suyun tercengang dan menatap Jianzu, tetapi dia melihat bahwa Jianzu sedang menatap pedang ganas di depannya. Su Yunsun melihatnya dan menemukan bahwa pedang ganas itu tidak memulihkan ketenangan karena kepergian Presiden Xian. Sebaliknya, itu meningkat, baunya menjadi lebih kuat, dan makna pedang yang ganas menjadi semakin jelas. Wajah Su Yun berubah dan dia menyadari perbedaannya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa pedang ganas itu telah secara paksa menghancurkan banyak sendai di sekitar saat bertarung dengan Presiden Xian. Perbatasan yang menyegel pedang ganas telah dihancurkan. Su Yun berbisik. Ya, dari jejaknya, itu harus dihancurkan oleh pedang ganas itu sendiri. Meskipun tidak sepenuhnya hancur, itu terus-menerus dihancurkan. Bisakah itu menghancurkan dirinya sendiri? Itu selalu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Alasan mengapa segel ini dapat menyegel pedang yang ganas bukanlah yang disebut segel represif, tetapi segel hati. Segel hati. Segel kemarahan di jantung pedang sengit dan membuatnya tenang. Dengan cara ini, dunia akan damai. Begitu, tapi ada apa dengan hujan yang cerah? Di mana hujannya? Su Yun tiba-tiba terkejut, melihat sekeliling dan berteriak, hujan cerah. Cerah dan hujan, di mana kamu? Tanpa diduga, teriakannya membuat pedang ganas itu semakin marah. Ling Qingyu. Dia seharusnya menjadi roh dari pedang yang ganas ini, kata Su Yun dengan ekspresi rendah. Saat ini, dia menyalahkan dirinya sendiri. Tanpa diduga, Ling Qingyu adalah roh pedang yang ganas. Melihat kembali ke masa lalu, dia benar-benar kesal. Jika dia memberinya makanan ringan, dia akan dapat menemukan adegan ini. Apakah pedang yang ganas itu menghasilkan roh pedang? Jianzu juga sangat terkejut. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah Su Yun bertemu dengan roh pedang yang ganas. Jianzu, segelnya rusak dan pedang ganasnya lepas kendali. Kita harus memperbaiki segelnya secepat mungkin. Su Yun bergegas. Aku khawatir perubahan penampilan Ling Qingyu juga disebabkan oleh pedang ganas di luar kendali. Tidak mudah untuk memperbaiki segelnya. Terlebih lagi, pedang yang ganas tidak ingin menekan niat pedangnya yang keras. Sebelumnya, pedang yang mati tiba-tiba muncul dan memikatmu untuk menyerang Presiden Xian. Ini adalah pedang yang ganas. Pedang yang ganas bahkan mengendalikan pedang mati. Ia mencoba menggunakan kamu untuk membunuh Presiden Xian, dan kemudian sepenuhnya menyerap kekuatan Presiden Xian untuk mencapai tujuan sublimasi. Setelah membunuh dan menyerap kekuatan Presiden Xian, pedang sengit akan maju ke seluruh. Adegan yang pernah membunuh dunia dengan pedang ganas akan muncul lagi. Jianzu berkata dengan serius. Su Yun mendengar suara itu dan merasa tulang punggungnya dingin. Dia menelan ludahnya dan pikirannya kacau. Akhirnya, dia maju selangkah. Sisu, sampai sekarang, kita tidak ada hubungannya, kan? Sebenarnya, seharusnya begitu. Apakah kamu menyerah begitu saja? Su Yun tiba-tiba menoleh, menatapnya dan berkata dengan serius, aku percaya bahwa hujan yang cerah tidak akan berpikir untuk membunuh dunia atau pembantaian tanpa tujuan. Selama bertahun-tahun, aku mengenalnya dan memahaminya. Jika dia adalah roh yang ganas, pedang, dia tidak akan pernah menyerah. Jianzu terkejut. Dia memandang Su Yun dan berkata, apa yang kamu inginkan? Aku ingin memperbaiki susunan pedang. Tidak ada cukup waktu. Aku percaya bahwa hujan yang cerah akan memberi aku waktu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pedang besar yang ganas itu, lalu berbalik dan terbang ke pedang dewa dan sub pedang yang tersebar. 1365. Perbaiki susunan pedang segel. Bagi Su Yun saat ini hanyalah hal yang sulit. Belum lagi bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki susunan pedang segel tidak dapat ditemukan. Katakan saja keadaan Su Yun saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki susunan pedang segel. Su Yun mengerti dan Jianzu mengerti, tetapi tidak peduli siapa dia tidak ingin melihat pedang ganas itu lepas kendali dan muncul kembali di dunia, mengakibatkan kehancuran dunia. Begitu pedang ganas itu muncul kembali, semuanya berakhir. Menyerah. Jianzu menghela nafas dalam-dalam, dan matanya penuh dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Misi kotak pedang tanpa batas akhirnya berakhir, dan upaya bertahun-tahun ini sia-sia. Melihat pedang ganas yang semakin gelisah, Jianzu juga putus asa. Apa yang dia khawatirkan selama bertahun-tahun akhirnya terjadi. Namun, tepat ketika Jianzu mengira semuanya sudah berakhir, napas cerah tiba-tiba mengalir ke arah Su Yun. Tidak hanya itu, pedang ibu dan pedang putra yang melayang di udara juga tampaknya memiliki kesadaran saat ini, bergetar lembut dan kemudian terbang dengan goyah di sana. Apa yang anak ini lakukan? Jianzu menatap dengan keraguan. Pada saat kritis seperti itu, apakah dia harus menghabiskan kekuatan terakhirnya? Tepat ketika Jianzu tidak mengerti latihan Su Yun, ada situasi aneh lagi. Dia melihat ke langit jauh, dan tiba-tiba ada cahaya oranye, yang mengenai Su Yun secara langsung. Ketika Jianzu terkejut, dia ingin menghentikan cahaya, tetapi ketika dia baru saja siap untuk bergerak, dia menemukan bahwa cahaya bukanlah kunci Su Yun. Sebaliknya, cahaya menuangkan energi ke dalam tubuhnya. Meskipun energinya begitu kuat sehingga ada ledakan rasa sakit di tubuh Su Yun dan erangan menyakitkan keluar dari mulutnya, dia mengatupkan giginya, dengan putus asa bersikeras untuk menyerap suntikan energi ini. Sesaat kemudian, cahaya menghilang, dan tubuh Su Yun juga mengumpulkan sedikit kekuatan. Dia melanjutkan ilmu pedangnya yang tak terbatas. Pada saat ini, ada semakin banyak sub pedang,
pedang ibu dan pedang ki di sekitarnya semakin stabil. Mereka dikendalikan oleh Suyun dan mengatur kanvas di sekitar pedang ganas itu. Segera, arai baru terbentuk. Segel arai. Ketika Jianzu melihat ini, dia tiba-tiba menyadarinya. Suyun ingin menggunakan ki untuk melawan pedang dan membangun susunan segel. Namun, melakukannya hanya dapat menyelesaikan kebutuhan yang mendesak, dan konsumsi napas sangat besar. Suyun tidak akan pernah bertahan lama. Benar saja, tak lama kemudian, susunan besar yang dibangun sementara oleh Ki mulai bergetar. Arai terus bergetar, dan nafas yang melekat padanya menjadi bergetar, dan itu mungkin runtuh kapan saja. Suyun menyerah. Itu hanya buang-buang usaha. Jianzu mau tidak mau berkata. Tapi bujukannya tidak membuat Suyun menyerah. Sebaliknya, Suyun berteriak, "Shizu, tolong aku cepat." Apakah dia masih belum menyerah? Jianzu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Namun, Suyun berkata begitu. Bagaimana dia bisa acuh tak acuh? Dia segera melompat dan jatuh di belakang Suyun. Dia memukul punggungnya dengan satu tangan dan menuangkan napas ke dalam tubuhnya. Segera, tubuh Suyun penuh energi, susunan pedang yang dipertahankan olehnya stabil kembali, dan nafas pedang sengit dikendalikan untuk sementara waktu. Namun, bahkan jika leluhur pedang menembak, itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini secara mendasar. Nafas orang terbatas. Kita harus memiliki platform pedang untuk menstabilkan pedang terbang ini, dan kita juga membutuhkan sejumlah besar pedang roh untuk memperkuat barisan. Saat ini, keadaan pedang yang ganas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jianzu memikirkan tindakan balasan. Tapi tak lama, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat pedang yang ganas itu, tetapi dia melihat bahwa pedang yang ganas itu telah menghentikan limpahan pedang ki saat ini. Tidak hanya itu, tidak lama kemudian pedang ganas itu mulai menyerap limpahan pedang ki. Apa? Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, Jianzu terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Suhu dingin yang tiba-tiba di sekitar berangsur-angsur pulih, dan sifat lekas marah dan kemarahan yang membunuh terus melemah. Roh pedang yang ganas secara bertahap tertahan, dan menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mempertahankan barisan besar. Jianzu menatap semua ini tanpa berkedip. Dia tidak tahu berapa lama dia pulih. Saat ini, pedang ki pedang sengit sangat lemah. Pedang sengit telah benar-benar mereda. Dewa pedang merasa otaknya kosong. Pemahaman tentang pedang sengit selama bertahun-tahun tampaknya telah digulingkan pada saat ini. Mengapa pedang sengit ada seperti ini? Apakah Suyun melakukannya, atau dikendalikan sendiri? Pertanyaan melayang di benak Jianzu, tetapi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya saat ini. Setelah napas pedang sengit benar-benar menyatu, Suyun akhirnya tidak bisa mendukungnya. Napas di hatinya rileks, dan orang-orang tiba-tiba pingsan dan pembuluh ki mereka mengering. Melihat ini, Jianzu dengan cepat memegangi tubuhnya. Tapi sekarang susunan pedang runtuh, melayang di sekitar pedang sengit satu persatu. Dia bergegas kembali dengan Suyun di tangannya dan menatap pedang yang ganas itu dengan ngeri. Aku pikir pedang ganas itu akan berubah lagi dan menjadi marah. Namun, kenyataannya tidak seperti yang dia bayangkan. Pedang ganas yang terpisah dari susunan segel sementara tidak terus melampiaskan roh pedang yang mengerikan itu, tetapi perlahan-lahan menjadi tenang seperti mesin dengan daya terputus. Setelah beberapa saat, seluruh pedang sengit dipulihkan sepenuhnya, langit kembali menjadi biru, dan atmosfer kekerasan menghilang. Bagaimana ini terjadi? Bisakah pedang ganas itu pulih dari susunan segel? Jianzu bahkan lebih bingung daripada Suyun saat ini, tetapi ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal ini. Dia memandang Suyun dalam keadaan koma, berbalik langsung dan terbang keluar dari kotak pedang. Seperti yang dikatakan Jianzu, Presiden Xian tidak berpartisipasi dalam perang di luar, tetapi langsung meninggalkan orang-orang Xianting ini dan melarikan diri. Faktanya, bahkan jika dia terluka parah, untuk iblis abadi ini, itu adalah keberadaan yang tinggi dan tak tertandingi, tetapi yang dia takutkan bukanlah Suyun, tetapi kedatangan Jianzu yang tiba-tiba. Dia bisa merasakan kekuatan Jianzu yang kuat, jadi dia memilih untuk pergi. Terlebih lagi, roh pedang di pedang sengit benar-benar melebihi harapannya. Kali ini, itu benar-benar salah perhitungan. Jika pemimpin Xianting pergi, Suyun akan memiliki keuntungan yang jelas dalam situasi perang. Jumlah dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Xianting. Selain itu, pemimpin Xianting melarikan diri dan kedatangan Jianzu, moral pasukan koalisi Suyun akan sangat meningkat. Pasukan iblis yang dipimpin oleh permaisuri dunia bawah juga berhasil menduduki Xianmen, bergegas ke Xianting, dan dengan lancar bergabung dengan Qin Qianlong dan yang lainnya. Kekuatan pasukan koalisi Suyun meningkat tajam, dan pasukan Xianting ini bukanlah lawan. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Qin Qianlong dan yang lainnya, pasukan Xianting secara bertahap dikalahkan dan mundur. Akhirnya, ratusan ribu tentara Xianting dikalahkan dan melarikan diri ke selatan secara langsung, dan pasukan koalisi Suyun meraih kemenangan besar. Pertempuran antara Suyun dan tentara Xianting akhirnya berakhir dengan kegagalan tentara Xianting. Setelah perang, Xianting benar-benar jatuh dari posisi penguasa negeri dongeng, dan semua faksi di negeri dongeng tidak akan lagi dibatasi oleh Xianting. Saat ini, nama Xianting ada, dan pola negeri dongeng telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Namun, Presiden Xian tidak mati. Tidak ada yang bisa melihat apakah cederanya serius atau tidak. Selama Presiden Xian tidak mati, masih mungkin bagi Xianting untuk kembali.
Su Yun dengan enggan menunda Presiden Xian kali ini karena Ling Qingyu. Jika Presiden Xian mengatur pasukan Xianting yang tersebar itu lagi, tidak akan sulit untuk mengumpulkan jutaan orang, dan kekuatan ini akan lebih kuat dari Su Yun. Jadi, beberapa hari setelah Jianzu membawa Su Yun kembali, Su Yun memerintahkan seluruh sekte untuk mengungsi. Berita pertempuran antara pasukan koalisi Su Yun dan tentara Xianting juga menyebar ke seluruh dunia peri dalam beberapa hari terakhir. Negeri dongeng itu terkejut. Tidak ada yang berani mempercayai berita ini, dan tidak ada yang bisa percaya bahwa Xianting yang tak terkalahkan dan tertinggi dikalahkan, dan kekalahan itu begitu lengkap. Otoritas Xianting tidak terkalahkan di dunia peri. Untuk menggulingkan rezim seperti itu, kita tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga keberanian untuk menyerahkan segalanya, karena sekali gagal, tidak akan ada apa-apa dan jalan buntu. Hal ini menyebar. Untuk sesaat, seluruh Xianting terbakar. Sekte Abadi mengirim murid-murid mereka ke Xianting untuk memverifikasi berita tersebut. Ketika orang-orang ini tiba di Xianting dari jarak jauh, mereka hanya melihat sepotong reruntuhan dan banyak makhluk abadi yang tersebar yang datang untuk mengambil harta karun. Kediaman Xianting sangat berantakan, yang telah sepenuhnya membuktikan bahwa memang ada perang besar di sini, dan kekuatan Su Yun yang baru meningkat juga bergema di seluruh dunia peri dalam sekejap. Semakin banyak orang bertanya siapa Su Yun, dan semakin banyak orang memperhatikan Qin Qianlong, Xiang Yang, Xing Bei, Cai Tian, dan lainnya. Mereka seperti ombak besar yang tiba-tiba muncul di lautan luas ini. Mereka menakutkan dan tidak berani menatap mereka secara langsung. Namun, iblis dan orang-orang bawah dalam kekuatan ini juga sangat merangsang sebagian besar kekuatan dunia peri seperti sengatan beracun. Selain dekrit di depan pengadilan peri, banyak makhluk abadi mulai berspekulasi apakah Su Yun dikirim oleh dunia iblis nyata ke dunia peri untuk menangkap kekuatan buruk dunia peri. Karena itu, suara ekspedisi muncul. Semakin banyak perang salib muncul, dan banyak orang mulai merespons, mulai menargetkan iblis, dan bersiap untuk meluncurkan perang lagi. Tetapi saat ini, Su Yun memilih untuk memimpin semua sekte abadi, termasuk istana Jiang Yun, dan mundur ke kediaman rahasia. Pada saat ini, dia perlu memulihkan diri. Xianting hari ini telah menjadi ancaman bagi banyak sekte abadi. Tujuannya telah tercapai, dan tidak perlu mengambil tindakan apapun. Setidaknya, dunia peri saat ini tidak bisa lagi melawan dunia iblis yang sebenarnya, dan dunia iblis yang sebenarnya akan memiliki waktu yang lama untuk berkembang. Namun, masalah di Xianting telah terpecahkan untuk saat ini, tetapi itu tidak berarti bahwa Su Yun akan baik-baik saja sekarang. Setelah kembali ke kediaman rahasia, Jianzu segera menyembuhkannya. Butuh 10 hari bagi Su Yun untuk memulihkan kekuatannya secara bertahap. Namun, dia tidak bisa melihat kegembiraan mengalahkan Xianting di wajahnya. Ketika dia baru saja pulih sedikit, dia bergegas ke kotak pedang. Pedang yang ganas, inilah yang paling dikhawatirkan Jianzu. Dan Ling Qingyu adalah yang paling dikhawatirkan Su Yun. Apa yang terjadi dengan cerah dan hujan? 1366. Bahkan, setelah aku menemukan jiwa aku telah mengikuti tren dunia abadi. Ketika aku mengetahui bahwa orang-orang dari dunia iblis nyata menyerang gerbang abadi, aku tahu kamu mulai menyerang pengadilan abadi. Oleh karena itu, aku bergegas ke sini. Kebetulan kamu menyeret Presiden Xian ke dalam kotak pedang. Meskipun aku tahu ini adalah langkah tak berdaya kamu, begitu Presiden Xian memasuki kotak pedang, dia akan menyadari keberadaan pedang yang ganas, karena temperamennya, dia pasti akan merebut pedang yang ganas, jadi aku langsung membuka dinding ruang kotak pedang dan secara paksa memasuki kotak pedang. Aku ingin menghentikan Presiden Xian, tetapi setelah masuk, aku menemukan bahwa sudah terlambat. Nenek moyang pedang memandang Su Yun dengan wajah berpikir dan bertanya, Su Yun, sepertinya kamu tahu roh pedang yang ganas. Ya. Su Yun pulih dan mengangguk. Mereka terbang perlahan di dunia kotak pedang yang luas. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, bayangan besar pedang sengit muncul di depan mata Su Yun dan Jianzu. Su Yun, ketika kamu secara paksa meluncurkan formula pedang tanpa batas untuk membangun susunan pedang, aku melihat cahaya mengenai kamu di selatan, dan kamu tidak menghindar. Tampaknya kamu tahu bahwa batu ringan itu membantu kamu. Ada apa dengan cahaya? Pada saat ini, Jianzu mau tidak mau bertanya. Su Yun tercengang. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, pada awalnya, aku tidak tahu. Saat itu, aku hanya ingin menenangkan pedang yang ganas itu. Aku tidak tahu siapa yang akan membantu aku, tetapi pada saat itu, aku merasakan napas yang akrab. Ketika aku memperhatikan napas ini, aku tahu siapa yang membantu aku, jadi aku tidak menolaknya. Su Yun melihat ke arah itu, tetapi tidak memberitahu Jianzu secara detail. Jianzu tidak banyak bertanya, dan mereka terus bergerak maju. Segera, Su Yun datang ke depan pedang sengit. Tidak ada yang bisa memahami pedang ini, tapi Su Yun, sepertinya kamu lebih tahu pedang ini daripada kami. Jianzu berkata perlahan. Aku tidak begitu tahu, tapi aku tahu bahwa alasan mengapa pedang ganas itu bisa pulih adalah karena cuacanya cerah dan hujan. Dia harus mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya pada saat krisis untuk menghindari pedang ganas itu menyerang. Keluar dari kotak pedang dan menghancurkan rakyat jelata. Su Yundao. Ketika Jianzu mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Ternyata Su Yun percaya pada semangat pedang yang ganas, jadi dia tidak memilih untuk pergi di awal, tetapi mencoba kekuatan terakhirnya untuk mempertahankan susunan pedang.
Dia tidak menyangka susunan pedang yang dia pertahankan untuk mengendalikan pedang yang ganas itu. Dia hanya ingin mengandalkan susunan pedang untuk membantu Ling Qingyu mengendalikan pedang yang ganas itu. Apa yang sedang terjadi? Jianzu terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Mengapa seseorang bisa berkomunikasi dengan pedang yang ganas? Masuk akal untuk mengatakan bahwa keberadaan pedang yang ganas, bahkan jika itu menghasilkan roh pedang, harus sama kejam dan mematikannya dengan sifat pedang yang ganas. Ini adalah eksistensi yang menghancurkan segalanya. Tapi mengapa Su Yun berbeda dari orang biasa? Jianzu mengambil napas diam-diam dan menekan suasana hati yang melonjak. Benar-benar tidak mudah untuk mengendalikan pedang yang ganas, tetapi Su Yun, kamu tidak dapat menaruh semua harapanmu pada semangat pedang yang ganas. Terkadang dia tidak bisa menahan diri. Aku tahu, CZ, jadi aku telah memerintahkan orang untuk mengumpulkan material. Selama waktu ini, mari kita menyusun kembali platform pedang di sini. Su Yun Dao. Bagus. Jianzu mengangguk. Melihat Su Yun berdiri tepat di depan pedang ganas itu, dia tidak melakukan apa-apa. Dia sepertinya sedang menunggu seseorang. Dia segera bertanya dengan rasa ingin tahu, Su Yun, apa yang kamu lakukan di sini? Banyak yang harus kamu lakukan di luar. Aku akan menunggu hujan. Terganggu oleh Presiden Xian, nafas pedang yang ganas tidak terkendali. Aku khawatir dia harus keluar untuk beberapa waktu. Aku tahu. Melihat ini, Jianzu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia menghela nafas dan tidak berbicara lagi. Su Yun menunggu di samping pedang yang ganas, tetapi leluhur pedang tidak akan membuang waktu seperti dia. Tak lama, Xian Yang telah menyiapkan bahan untuk menyusun kembali platform pedang. Nenek moyang pedang membuka dinding ruang angkasa dan mengirim mereka ke dunia kotak pedang satu persatu. Setengah bulan kemudian, pedang ganas itu akhirnya berubah, tetapi tidak bergerak dengan marah. Aku melihat banyak sutra seperti pedang ki di tubuh besar pedang ganas itu, dan kemudian sosok pucat perlahan melayang keluar darinya. Su Yun, yang telah menunggu di dekatnya, menatap sosok dari pedang ganas itu. Murid-muridnya sangat besar. Jianzu telah menyiapkan bahan. Dia terkejut melihat pemandangan ini. Dia menghindar dan jatuh di samping Su Yun, menatap pria yang keluar dari pedang sengit itu dengan waspada. Cerah dan hujan. Melihat orang itu, Su Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ling Qingyu menutup matanya rapat-rapat dan membuka matanya lagi ketika seluruh tubuhnya keluar dari pedang ganas itu. Tapi sebelum dia bereaksi, sosok kuat bergegas mendekat dan langsung memeluknya. Ling Qingyu tercengang. Matanya yang cerah terbuka lebar. Butuh beberapa saat baginya untuk terbiasa. Dia mengangkat tangan kecilnya yang pucat dan dengan lembut membelai punggung Su Yun yang murah hati. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meringkuk diam-diam di pelukannya. Apakah ini roh pedang yang ganas? Jianzu terbang, tangannya di belakangnya, menatap Ling Qingyu. Sisu, aku tidak tahu persis hubungan antara dia dan pedang ganas. Aku hanya tahu bahwa dia adalah orang terpenting dalam hidup Su Yun. Su Yun menjawab Jianzu dengan wajah serius. Jianzu tidak berbicara dan menatap Ling Qingyu. Saat ini, Ling Qingyu masih mengenakan pakaian putih salju. Dia tidak bedak di seluruh, tapi wajahnya jauh lebih pucat daripada di masa lalu. Dia terlihat lemah dan tak tertahankan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jianzu tidak jauh. Alis Willow berkerut lembut, dan suara yang agak dingin keluar dari bibir merah mudanya. Aku merasakan perasaan membunuh darimu. Kenapa? Kamu ingin membunuhku? Su Yun terkejut dan menatap Jianzu dengan bingung. Nenek moyang pedang terdiam untuk waktu yang lama, mengangguk dan berkata, jika kamu adalah roh pedang yang ganas, maka jika kamu tidak ada di sana, kekuatan pedang yang ganas tidak akan ada. Dengan cara ini, ancaman dari seluruh surga dan semua dunia tidak akan ada lagi. Misi Jianzu tahun ini adalah untuk menekan pedang yang ganas ini. Jianzu, tidak, teriak Su Yun cepat. Su Yun, aku tahu kamu memiliki hubungan yang mendalam dengan roh pedang, tetapi kadang-kadang kamu harus mempertimbangkan situasi keseluruhan dan semua makhluk hidup. Kekuatannya sangat kuat sehingga dia mungkin tidak dapat mengendalikannya. Jika suatu hari dia sengit, apakah kamu tahu seberapa serius konsekuensinya? Jianzu berkata dengan serius. Ada apa denganku? Aku tidak peduli dengan semua ini. Aku tidak peduli apa itu sinar matahari dan hujan. Aku hanya tahu bahwa ketika aku paling bingung, dia mencerahkanku. Saat aku paling kesepian, dia adalah menemaniku. Saat aku paling tidak berdaya, dia berdiri dan bertarung berdampingan denganku. Bahkan jika dia adalah roh pedang yang ganas, aku tidak peduli. Yang aku inginkan hanyalah kedamaiannya, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Dia, Su Yun mengatupkan giginya dan berteriak dengan suara rendah. Kata-kata itu jatuh, tubuh halus Ling Qingyu bergetar dan menatap Su Yun dengan takjub. Jianzu juga tercengang. Dia menatapnya untuk waktu yang lama dan menghela nafas dalam-dalam, aduh, karaktermu begitu, aku seharusnya tahu kamu akan mengatakan kata-kata seperti itu. Sisu, pasti ada solusi lain. Kita akan menyusun kembali platform pedang sekarang. Bukankah kita akan aman? Pedang ganas itu bisa stabil selama bertahun-tahun, dan akan tetap begitu di masa depan. Su Yun bergegas. Su Yun, kamu tidak harus melakukannya. Pria ini ingin membunuhku. Dia masih kekurangan panas. Ling Qingyu menghentikan Su Yun dan berkata dengan dingin. Hujan yang cerah, bagaimanapun, aku tidak ingin kamu bertarung dengan CZ.
Kamu sangat penting bagiku, tetapi CZ juga orang yang sangat penting bagiku. Jika kamu benar-benar bertarung, aku hanya bisa memilih untuk mengorbankan diriku sendiri. Su bisik Yun. Ling Qingyu membuka mulutnya, menghela nafas dan tidak berbicara lagi. Jianzu juga melepaskan ide untuk menyerang Ling Qingyu dan berkata tanpa daya, "Yah, Su Yun, kamu tidak perlu kusut. Karena kamu tidak bisa menggerakkan roh pedang yang ganas, mari pikirkan solusi lain." Ya. Membangun kembali platform pedang memang cara, tapi itu akan memakan banyak waktu. Kamu tidak bisa menempanya untuk sementara waktu. Namun, kamu sementara membangun segel untuk menenangkan pedang yang ganas itu. Dapat dilihat bahwa gadis ini Ling Qingyu juga mencoba mengekang kekuatan pedang ganas. Jika demikian, itu akan lebih mudah bagi kita. Aku hanya tidak tahu, apakah Nona Ling Qingyu dapat mengendalikan kekuatan pedang sengit kapan saja dan di mana saja. Jika ada kecelakaan yang tidak dapat sepenuhnya dibendung, sehingga kekuatan pedang yang ganas melarikan diri, itu tidak baik. Jianzu bertanya pada Ling Qingyu dengan ragu. Ling Qingyu mendengar suara itu, tetapi dia bersenandung, kamu tidak perlu khawatir. Yang benar-benar harus kamu khawatirkan adalah dirimu sendiri. Kita. Kekuatanku bukan bawaan, tapi pemberianmu. Aku memang bisa mengontrol kekuatanku, tapi dalam satu hal, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Dalam hal ini, ketika aku memiliki energi yang kuat dekat, sekali ada energi yang sangat besar dekat. Aku akan menyerapnya sendiri, dan begitu aku mendapatkan kekuatan baru, konsekuensinya tidak akan terbayangkan, kotak pedang kecil ini tidak dapat menjebak aku. Su Yun dan Jianzu terkejut ketika mereka mengatakan ini. Dia tahu apa yang Ling Qingyu khawatirkan. Tidak lain adalah Presiden Xian. Meskipun Presiden Xian melarikan diri sementara, dia tidak akan pernah menyerah seperti ini. Jika dia siap untuk kembali lagi lain kali, bagaimana kita harus menghadapinya? Tentara akan memblokir air dan penutup bumi. Su Yun berkata, sekarang ancaman terbesar hanya dia. Kita harus bersiap terlebih dahulu. Selama waktu ini, aku akan tinggal bersamamu dan menjaga kotak pedang jika ada yang mengintip. Nenek moyang pedang tenggelam. Bagus, Su Yun mengangguk, aku harus merepotkan Shizu kali ini. Tolong jaga situasi di luar untukku. Apa, Su Yun, maukah kamu meninggalkan kotak pedang? Pertanyaan Jianzu. Jangan keluar untuk saat ini. Su Yun berkata, tapi ada kilau aneh di matanya. 1367, Subscribe Penatua. Semua kekuatan Su Yun sekarang terkonsentrasi di kediaman rahasia. Bahkan sebagian besar kekuatan dunia iblis nyata telah dipindahkan ke dunia peri. Dunia iblis yang sebenarnya kosong. Tidak ada gunanya meninggalkan terlalu banyak kekuatan untuk membangun kembali apa yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Terlebih lagi, dunia peri tidak akan memperhatikan dunia iblis nyata dan dunia bawah untuk saat ini. Pengadilan peri goyah sekarang, setelah organisasi yang kuat ini jatuh, negeri dongeng akan mengungkap banyak masalah. Setelah Jianzu meninggalkan kotak pedang, dia hanya berlatih sendiri. Su Liuluo dan yang lainnya menangani semua urusan besar dan kecil di kediaman rahasia. Wen Xianzong, Istana Delinglong dan orang-orang Bahe telah memulai pekerjaan relokasi. Sekte-sekte ini telah terungkap. Jika Presiden Xian datang untuk menekan mereka secara langsung, Su Yun tidak akan pernah melawan. Sekarang Presiden Xian mengetahui bahwa ada pedang ganas di dalam kotak pedang tanpa batas. Dia tidak akan membiarkan Su Yun pergi. Selain itu, Su Yun memiliki kekhawatiran yang sangat kuat di benaknya. Meskipun dia telah memusatkan semua kekuatannya di stasiun rahasia, kemampuan pertahanan di sini sangat kuat. Bahkan serangan faksi kuno seperti keluarga Elang Surgawi mungkin tidak dapat meledak, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia adalah Presiden Xian. Dewa abadi lainnya mungkin tidak tahu tindakan Su Yun di sini, tetapi Presiden Xian tidak yakin. Kita perlu tahu bahwa ketika dia menyerang Xianting, Cai Tian sementara berencana untuk memimpin orang untuk mengungsi. Ketika tentara Xianting diblokir, mengapa orang-orang Xianting tahu bahwa mereka akan mengungsi dari sana? Dan melihat bahwa mereka dipersiapkan dengan baik, jelas bahwa mereka tahu sejak awal bahwa mereka akan melakukan hal yang sama. Su Yun penuh dengan keraguan. Dia khawatir Presiden Xian akan mengetahui lokasi kediaman rahasia. Namun, dia senang ada begitu banyak ahli di kediaman rahasia saat ini. Selain Wen Xianzong, Bahemen, Istana Dalinglong, Aula Xiaoyao, Aula Qianlong dan Istana Jiangyun, ada juga kekuatan di dunia iblis nyata dan dunia bawah. Selain itu, Su Liuluo secara khusus membagi tempat bagi orang-orang elang dewa untuk masuk, dan pada hari ketujuh ketika Su Yun memasuki kediaman rahasia, kepala klan elang ilahi juga dengan lancar memasuki kediaman rahasia. Dengan bantuan dua Tuan Jianzu dan kepala klan elang ilahi, dia mengundang Santo Api dan Iblis di dunia bawah. Tiga tuan bergandengan tangan dan harus memiliki kekuatan perang melawan Presiden Abadi tertinggi. Su Yun tidak jelas tentang tren dunia peri saat ini. Kediaman Xianting telah hancur sejak perang. Presiden Xianting tidak membawa orang-orang Xianting ke kediaman, tetapi benar-benar menghilang dan tidak tahu harus bersembunyi di mana. Setelah bencana Xianting, kekuatan misterius yang diwakili oleh Qiantian juga muncul. Mereka mulai dengan ceroboh meminta San Xian dan para ahli yang memisahkan diri dari Xianting, dan pola Xianting mulai berkembang menjadi konfrontasi tripartit. Selama periode waktu ini, Su Yun tidak ingin melakukan apapun. Dia baru saja melukis batas susunan di kotak pedang. Tentu saja, batas susunan ini bukanlah batas susunan yang menyegel pedang yang ganas, tetapi batas susunan yang digunakan untuk mempertahankan kotak pedang.
Setelah platform pedang selesai, dia berencana untuk menyegelnya sepenuhnya. Namun, ketika proyek yang diselesaikan olehnya baru setengah jalan, perubahan di dunia kotak pedang dimulai lagi. Cahaya warna-warni mewarnai seluruh dunia kotak pedang. Pada saat itu, Su Yun hanya merasa bahwa dia terjebak di dunia yang aneh dan misterius. Dia tidak bisa melihat semuanya dengan jelas dan hanya memiliki warna yang indah di matanya. Konsepsi artistik misterius berlangsung selama setengah kolom dupa sebelum secara bertahap berhenti. Su Yun mengira itu adalah pekerjaan pedang yang ganas, tetapi bukan itu masalahnya. Kamu harus pergi dan melihat King Er. Ling Qingyu tidak tahu di mana harus muncul, jatuh di samping Su Yun dan berbisik. Hua Guang ini, mungkinkah itu meluap dari sisi pembuangan? Su Yun mendengar suara itu dan segera bergegas menuju pedang kaisar. Pedang kekaisaran jauh dari pedang sengit, jadi pedang-pedang sengit belum menyebar di sini, itulah sebabnya Su Yun lebih senang. Su Yun tercengang ketika dia bergegas ke pedang kaisar. Hanya melihat platform pedang kekaisaran, sekarang sudah busuk. Semua sub pedang di platform pedang busuk dan berubah menjadi besi tua. Di tengah platform pedang adalah pedang kekaisaran besar, tetapi saat ini, tubuh pedang telah dibuat seperti pelangi, menjadi cantik dan berwarna-warni. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu hanya dua pedang, yang tidak bisa dipercaya orang. Dan Su King Er, sekarang berbaring dalam keindahan, tertidur dengan tenang. Su Yun memandang Su King Er dengan hati-hati dan menemukan bahwa pakaiannya telah benar-benar hilang saat ini, dan dia benar-benar telanjang terbaring di tubuh besar pedang kekaisaran. Apa yang hanya membuatnya cukup khawatir adalah bahwa pedang kekaisaran terus-menerus dipenuhi dengan sedikit bau abu-abu, sementara Su King Er, yang sedang tidur, terus-menerus menyerap gas ini, seolah-olah dia ingin menyerap pedang sepenuhnya. Hujan cerah, ada apa? Su Yun dengan cepat bertanya. Dia akan menyelesaikan transformasinya. Ada apa dengan pedang kekaisaran? Mengapa? Aku merasa bahwa pedang kekaisaran ini lebih kecil dari yang aku lihat di awal. Su Yun mengerutkan kening lagi dan lagi. Dia melihat dengan hati-hati untuk memastikan itu bukan ilusi. Su King Er akan menyerap semua energi di sekitarnya saat dia bertransformasi. Dia telah menyerap semua energi di platform pedang ini. Pedang sub busuk ini disebabkan olehnya. Pedang kekaisaran bukan hanya pedang induk, tetapi juga pedang-pedang yang sangat kuat di pedang ilahi di kotak pedang. Secara alami, itu tidak akan diserap dengan mudah, tetapi itu tidak akan bertahan terlalu lama. Aku percaya bahwa setelah pedang kekaisaran sepenuhnya diserap, Su King Er juga akan menyelesaikan transformasi, mendewakan dan benar-benar bangun. Pendewaan. Su Yun sedikit tercengang dan mendengar kata itu untuk pertama kalinya. Sulit bagi aku untuk menjelaskan kepada kamu untuk sementara waktu, tetapi ketika Su King Er akan menyelesaikan transformasinya, kamu harus mengambil Su King Er dari kotak pedang. Jika tidak, begitu dia menyelesaikan pendewaannya dan melampiaskan kekuatannya, itu akan merangsang aku. Aku khawatir kekuatannya akan lepas kendali dan menyebabkan hal-hal yang tidak dapat diperbaiki. Berbicara tentang ini, suara Ling Qingyu jelas jauh lebih ringan. Su Yun membeku sejenak dan mengangguk dengan serius. Meskipun Su King Er tidak sepenuhnya bangun, perubahan saat ini adalah sebuah pertanda. Yang harus dilakukan Su Yun hanyalah menunggu. Dia terus melukis dan melindungi kain di dunia kotak pedang, dan Ling Qingyu juga kembali ke pedang sengit untuk menstabilkan napasnya. Su Yun tidak terlalu banyak bertanya pada Ling Qingyu tentang pedang ganas itu. Dia mengerti bahwa jika Ling Qingyu bisa mengatakan, dia akan mengatakan pada dirinya sendiri secara rinci, tetapi dia telah memilih untuk diam sejauh ini, yang berarti hal-hal ini. Dia tidak tahu lebih baik. Su Yun tinggal di kotak pedang selama 2 bulan. Akhirnya, dia secara paksa diseret keluar dari kotak pedang oleh sebuah berita. Tuan Wanhua memasuki dunia peri. Su Yun tidak tampak terkejut saat menerima berita itu. Konfrontasi frontal antara dia dan Xianting telah dimulai. Pemimpin dunia Wanhua pasti akan keluar untuk membantu dirinya sendiri saat ini. Kalau tidak, di hadapan seorang ahli seperti Presiden Xian, dia akan selalu pasif. Setelah menerima berita itu, Su Yun segera mengirim tanpa wajah ke Xianmen untuk bertemu dengan pemimpin dunia dan membawanya ke kediaman rahasia. Dia berjalan mulus tanpa wajah. Mungkin pemimpin industri menghitung waktu sebelumnya dan tiba di stasiun tanpa hambatan. Setelah memasuki stasiun, penguasa dunia memanggil Su Yun secara langsung. Mereka duduk sendirian di ruang rahasia untuk berdiskusi. Su Yun tidak menolak permintaan apapun dari dunia penguasa Wanhua. Ketika dia memasuki dunia peri saat ini, dia pasti sudah memperkirakan apa yang akan terjadi. Di ruangan yang sunyi, Su Yun duduk berlawanan dengan Lord Dunia Putih yang tampaknya halus. Dia diam-diam memandang Tuhan Dunia, tetapi Tuhan Dunia menurunkan matanya dan tampak pucat di wajahnya. Apakah kamu mengharapkan sesuatu ketika kamu tiba-tiba memasuki negeri dongeng? Su Yun bertanya dengan lembut. Meskipun dia tahu bahwa penguasa dunia akan datang, penampilannya sering membuat Su Yun menggetarkan, karena dia adalah simbol dari acara tersebut. Jika tenang, Su Yun percaya bahwa dia akan menemukannya. Di tempat paling sunyi, dunia dalam kekacauan dan sejarah akan ditulis ulang. Sekarang telah memasuki momen paling kritis. Aku harus datang. Pemimpin dunia membuka mulutnya. Suaranya masih sangat lembut, tetapi Su Yun sekarang merasa lebih lemah ketika mendengarkan suaranya daripada sebelumnya. Mungkin lebih tepat menjadi lemah. Dia mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak dan bertanya, apa yang kamu ramalkan? Xianting akan segera menyerangmu. Kamu perlu mengambil tindakan pencegahan sesegera mungkin. Apakah Xianting telah merebut posisiku? Jantung Su Yun sedikit berdebar.
Dia pikir itu akan terjadi nanti, tapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Kamu membunuh sejumlah besar utusan Xiang Ming di Xianting, tetapi pada kenyataannya, kamu tidak menghapus semuanya. Ada Xiang Ming Voice, dan kamu tetap tidak bisa menyelesaikannya. Presiden Xian, Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Tuhan mengangguk dengan lembut. Su Yun mengerutkan kening, yang jelas tidak terduga. Presiden Xianting sebenarnya adalah seorang utusan. Apalagi seni takdirnya jauh dariku. Tidak heran dia tahu keberadaanku seperti punggung tangannya. Tidak hanya keberadaan, tetapi juga beberapa hal mendasar di sekitar kamu. Dia telah mengetahuinya dengan jelas. Dia tahu leluhur pedang, iblis api Sein dan keluarga elang ilahi. Selain itu, dia juga menyadari bahwa aku membantu kamu. Itu sebabnya kamu memasuki negeri dongeng saat ini. Su Yun mengerti alasan yang benar-benar ingin Tuhan katakan kali ini, aku kira. Kekuatanmu sangat kuat sekarang. Di stasiun ini, Presiden Rao Sixian tidak berani menyerang dengan mudah. Meskipun dia kuat, dia kalah jumlah. Apakah kamu tahu kapan dia akan menyerang? Su Yun bertanya lagi. Pemimpin dunia mendengar suara itu, tetapi dia berpikir sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa terus-menerus mendesak mantra nasib. Apalagi, nasib semacam ini sangat kritis dan memiliki dampak besar pada nasib. Bahkan jika aku bisa menggunakan mantra takdir, aku khawatir sulit untuk melihat nasib ini. Jadi aku tidak bisa menjawab kamu. Su Yun cukup kecewa, tapi aku menyimpulkan bahwa Presiden Xian harus menyerang kamu dalam waktu setengah tahun. Tanda seru petik 2. Kenapa kamu begitu yakin? Karena tujuan Presiden Xian telah ditransfer. Yang paling dia minati sekarang bukanlah kekuatan dan manfaat dunia peri, tetapi kekuatan tertinggi, yaitu pedang sengit di kotak pedangmu. Jalan 1368. Presiden Xian adalah utusannya. Faktanya, persembunyian Su Yun hanya tertunda sedikit waktu. Sekarang Presiden Xian melakukan segalanya untuk pedang yang ganas. Jika keinginan Presiden Xian untuk kekuasaan benar-benar melampaui segalanya, tindakannya pada pedang yang ganas juga akan sangat ekstrim dan mengerikan. Mendengar kata-kata pemimpin dunia, Su Yun jatuh ke dalam koagulasi yang dalam. Karena dia tidak bisa memprediksi kapan Presiden Xian akan menyerang, Su Yun harus siap menghadapi Presiden Xian untuk menyerang stasiun pada detik berikutnya. Seseorang, dia menangis. Penjaga di luar segera berlari masuk. Tuanku. Beri perintah, stasiun akan berada dalam siaga tertinggi, dan semua orang akan siap bertarung kapan saja. Su Yun berkata dengan serius. Penjaga itu terkejut ketika dia mendengar suara itu. Setelah menonton Su Yun sebentar, dia kembali dan memeluk tinjunya dan berkata, ya. Selain itu, silakan pergi ke aula konferensi sesegera mungkin. Aku memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan mereka. Ya, penjaga itu segera berbalik dan berlari ke bawah. Pemimpin dunia mengambil napas dan menutup matanya perlahan. Su Yun menatap Tuhan lagi dan merasakan nafas padanya. Dia berdiri, mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di bahunya untuk menanamkan beberapa ki abadi yang lembut ke dalam tubuhnya untuk meredakan ki yang kelelahan. Tapi sesaat kemudian, alis Su Yun membeku seperti rami. Kamu menghabiskan banyak nyawa Yuan untuk melakukan seni pertandingan kehidupan. Kamu kelelahan sepanjang jalan. Tubuhmu sangat lemah sekarang. Kamu harus menerima perawatan dan istirahat dengan tenang, jika tidak situasinya akan menjadi sangat buruk. Aku tahu, tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pedang yang ganas tidak dapat digerakkan. Presiden adalah orang yang bijaksana. Dia seharusnya mengetahui hal ini, tetapi keinginannya akan kekuasaan menguasai pikirannya. Dia pikir dia dapat mengendalikan yang mengerikan. Pedang dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa pengangkatannya hanya akan mengubur semua makhluk hidup. Aku harus menghentikannya, jika tidak, apakah kamu akan hidup sesuai dengan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada aku? Masih sangat lemah. Kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu. Dari mana pernyataan ini berasal? Mengapa kamu peduli? Yang harus kamu lakukan adalah menjaga dirimu sendiri. Jika sesuatu terjadi padamu, hanya orang-orang ini yang peduli padamu yang akan meneteskan air mata. Bagaimana orang-orang di dunia bisa tahu? Su Yun berkata dengan suara yang dalam. Tuhan tidak berbicara lagi. Su Yun menatapnya selama 3 detik. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong ke bawah sebagian besar pakaian tipisnya seperti sayap jangkrik, memperlihatkan batu giok es dan kulit seputih salju. Tubuh halus pemimpin dunia itu sedikit bergetar, dan mata Ben yang setengah tertutup melebar dengan ganas. Pakaian setengah tubuhnya dipudarkan oleh Su Yun dan benar-benar terbuka. Hal-hal yang lembut dan lurus di depan dadanya juga terlihat sekilas oleh pria di depannya. Wajahnya yang kecil kemerahan, bulu matanya yang ramping sedikit bergetar, dan napasnya menjadi cepat. Namun, dia tidak menolak, apalagi bertanya. Tampaknya dia memiliki kepercayaan yang tak tertandingi atas apa yang telah dilakukan pria ini. Kemudian pria itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menekannya pada sepasang tempat yang lembut. Dia tidak bisa menahan tangisan lembut, membuat suara provokatif seperti tangisan kucing. Namun, Su Yun tidak merasa malu dan sepertinya tidak menikmati sentuhan yang membuat darah orang bertambah banyak. Sebaliknya, dia tampak serius dan membangkitkan napasnya, mengerahkan energi pada gadis di depannya. Aku sekarang menggunakan beberapa metode kultivasi ganda untuk menyembuhkan luka kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan manfaat terbesar dari kultivasi aku, meningkatkan kultivasi kamu dan memperpanjang hidup kamu. Kata Su Yun. Kata ini jatuh. Penguasa dunia perlahan membuka permatanya seperti mata musim gugur dan diam-diam menatap Su Yun.
Sesaat kemudian, bibir Cherry-nya terbuka dan bertanya, mengapa kamu tidak memperbaiki 2 kali denganku? Mendengar ini, Su Yun tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, meskipun kamu dan aku adalah suami dan istri, kami tidak memiliki nama asli, tetapi itu adalah tindakan bijaksana. Tidak ada hubungan antara kamu dan aku. Mengapa kita perlu kultivasi ganda? Terlebih lagi, aku bertanggung jawab untuk mereka. Namun, tepat setelah kata-kata itu jatuh, mulut kecil yang lembut dan halus tiba-tiba muncul dan langsung menyegel mulut besar Su Yun. Pupil Su Yun sedikit melebar dan menatap gadis di depannya. Dia sama lemah dan rampingnya seperti daun tipis yang tertiup angin. Kapan dia menjadi begitu aktif? Kapan kamu menjadi begitu berani? Apakah ini masih Tuhan yang dia kenal? Gadis itu dengan canggung menjelajahi mulut Su Yun dengan lidahnya yang manis untuk sementara waktu, dan gerakannya tampak sangat astringan. Segera, dia melambat dan bibirnya terbuka. Su Yun tidak merasa banyak, tetapi dia terkejut, tetapi pipi gadis itu merah dan napasnya agak pendek. Meskipun dia masih memiliki wajah yang tenang dan ingin tetap tenang, pertunjukan ini mengkhianatinya. Aku tahu perasaan antara kamu dan Hu Qianmei dan Xian Li Panjang, dan aku juga mengerti bahwa kamu tidak merasa cukup tentang aku. Namun, aku masih berharap kamu dapat berkorban untuk situasi keseluruhan dan semua ini, dan memperbaiki ganda dengan aku. Sehingga aku bisa mendapatkan umur panjang dan lebih baik menampilkan seni takdir bersama. Dia serius. Tapi Su Yun malu. Tidak mudah untuk menjadi serius tentang hal semacam ini, dan bahkan lebih sulit untuk menerimanya dari seorang gadis yang serius. Su Yun menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak berniat untuk setuju, karena ini bukan alasannya. Dia bukan kuda jantan, tetapi juga bertanggung jawab atas wanita lain. Aku akan membantu kamu meningkatkan umur panjang kamu, tetapi kamu tidak harus bergantung pada metode ini. Sebagai pemimpin dunia Wanhua, kamu harus hati-hati mempertimbangkan pilihan mitra kultivasi ganda. Ini bukan untuk aku, tetapi juga untuk diri kamu sendiri. Katanya dengan wajah serius. Tuhan mendengar suara itu, menundukkan kepalanya, seolah memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata perlahan, kalau begitu, aku menghormati pilihanmu. Ya. Su Yun mengangguk, melepaskan tangannya dari dada Lord, mendandaninya dan berkata, mereka semua harus ada di sini. Ayo keluar. Bagus. Tuhan mengangguk dan pergi bersama Su Yun. Di aula konferensi, semua kepala sekolah utama di stasiun telah tiba. Jianzu, Kepala Klan Elang, Qin Qianlong, Xiang Yang, Xing Bai, Wei Ming, Cai Tian, para tetua kabinet istana Jiang Yun dan Ratu Dunia Bawah, semuanya duduk. Iblis api Sen tidak peduli dengan hal-hal ini, jadi dia tidak datang. Su Yun berjalan ke ruang konferensi. Qin Qianlong dan yang lainnya segera bangkit dan memberi hormat padanya. Kepala Klan Elang dan Permaisuri Dunia Bawah tidak melakukan itu. Mereka hanya melihat pemimpin dunia di belakang Su Yun. Meskipun gadis itu masih muda dan lemah, mereka melihat misteri yang sulit dipahami pada gadis itu. Sisu, Patriark. Su Yun memeluk keduanya dan menatap Permaisuri Dunia Bawah. Namun, dia melihat wajah kecil Permaisuri Dunia Bawah dingin. Dia menatapnya dengan dingin dan mengalihkan pandangannya. Su Yun, apa yang kamu ingin kami kumpulkan di sini? Apakah kamu mendapat berita? Tanya Jianzu. Sisu, aku memang menerima berita itu. Su Yun menarik napas, berbalik untuk melihat kerumunan dan berkata, ada berita bahwa Presiden Xian memiliki target baru, yaitu kotak pedang tanpa batas. Sekarang, karena kita tidak tahu di mana dia berada, kita tidak punya informasi tentang dia. Sekarang, dia dapat menyerang stasiun kapan saja. Oleh karena itu, aku mengundang kamu untuk datang ke sini untuk membahas tindakan pencegahan dengan kamu. Adegan itu gempar. Su Yun tidak bermaksud mengumumkan bahwa penguasa dunia memiliki seni takdir, jadi kata-katanya agak tertutup. Meskipun semua orang bisa mendengarnya, tidak ada yang berani bertanya secara detail. Kotak pedang tidak boleh diambil oleh presiden. Jika apa yang kamu katakan benar, kita harus bersiap sesegera mungkin untuk berurusan dengan presiden. Jalan cahaya leluhur pedang. Tapi bagaimana Presiden Xian tahu posisi kita? Pada saat ini, Patriark Elang bertanya. Berita itu menunjukkan bahwa dia juga pembawa pesan takdir, dan seni takdir sangat kuat. Su Yun berkata dengan serius. Karena kita adalah utusan, aku khawatir dia bisa mengetahui persiapan apapun yang kita buat sekarang, dan dia juga akan menyiapkan tindakan balasan. Dengan cara ini, kamu juga sia-sia. Patriark Elang berkata pelan. Su Yun mengerutkan kening pada ini. Faktanya, Su Yun paling takut dengan segudang sihir, bukan sihir Tai yang pernah dibicarakan orang, atau sihir besar dan indah yang bisa mengintip ke dalam hati orang-orang, tetapi keajaiban takdir. Sihir Tai hanya mengendalikan kamu, dan sihir yang besar dan indah mengendalikan keadaan pikiran. Dalam analisis terakhir, masih ada ruang untuk ditemukan, tetapi keajaiban takdir sangat berbeda. Mantra ini untuk mengendalikan segala sesuatu tentang kamu, tidak hanya tubuh dan pikiran kamu, tetapi juga masa lalu dan masa depan. Pegang semuanya di tanganmu. Di antara elang, ada peramal nasib sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, peramal nasib jatuh. Namun, aku memiliki beberapa pengetahuan tentang seni peramal nasib. Su Yun, kamu tahu bahwa presiden akan menyerang, tetapi kamu tidak tahu kapan dia akan menyerang. Bukankah itu menjelaskan sedikit? Jika dia menyerang, variabelnya terlalu besar untuk dimata-matai oleh seni takdir.
Sebaliknya, jika kita mengambil inisiatif untuk menyerang dan membunuh Presiden Xian, lakukan kamu pikir seni takdir Presiden Xian dapat menangkap kita. Pernyataan ini membuat Qin Qianlong dan yang lainnya mendengarkan awan, tetapi Su Yun tercerahkan dan mengagumi kepala klan Elang. Jelas, dia telah memperhatikan bahwa Su Yun dikelilingi oleh orang-orang takdir. Kedua, dia juga memberikan saran bagus untuk Su Yun. Saat ini, pertahanan tidak berpengaruh. Karena Presiden Xian mengetahui lokasi tepatnya, semua presiden pertahanan dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Seni takdir memberinya kesempatan pertama, dan ini berarti tidak dapat dilawan oleh Tuhan Dunia. Dalam hal ini, Su Yun memiliki secercah harapan hanya jika dia mengambil inisiatif. Itu benar, tetapi jika kamu ingin mengambil inisiatif, kamu masih perlu mengetahui posisi Presiden Xian saat ini. Bagaimana kami bisa mengetahui posisinya? Pada saat ini, Jianzhu berbicara. Kata-kata itu jatuh, dan ada keheningan di aula dewan. Tuanku. Saat itu, sesosok bergegas ke ruang konferensi. Su Yun melihatnya. Itu tidak berwajah. Ada apa? Tanya Su Yun. Dia memandang Wu Mian, mengeluarkan kain neon dengan beberapa kata besar, maju ke depan dan menyerahkannya kepada Su Yun. Berita dari Xianting. Dia berbisik tanpa wajah. Su Yun terkejut ketika mendengar suara itu. Berita dari Xiao. 1369. Dia dengan cepat mengambil alih kain neon dan melihatnya dengan hati-hati. Tidak banyak kata di dalamnya, tetapi dia memberitahu Su Yun sebuah pesan penting. Posisi Presiden Xianting saat ini dan orang-orang Xianting yang tersisa. Shizu bebas khawatir. Su Yun menghancurkan kain fluorescen dan berkata dengan suara rendah, posisi Presiden Xian telah diketahui. Kata-kata kepala keluarga Raja Wali memang masuk akal. Dalam hal ini, kita harus mengambil inisiatif. Su Yun, masalah ini perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Bagaimanapun, dia berurusan dengan kepala pengadilan abadi. Dia dapat mendominasi dunia abadi selama bertahun-tahun dengan cara yang kuat. Jika dia ditundukkan, konsekuensinya akan menjadi tak terbayangkan. Jianzhu tampak khawatir dan mulai membujuk. Shizu, jangan khawatir, aku akan memikirkan rencana yang komprehensif. Bagaimanapun, kamu sebaiknya membuat persiapan sesegera mungkin. Dalam setengah tahun, kita akan mengakhiri Xianting. Pada saat itu, tidak peduli apa hasilnya adalah, kita hanya perlu mencoba yang terbaik. Kita tidak ingin membela surga dan dunia, tetapi hanya ingin menjadi diri kita sendiri. Dia berdiri perlahan, melihat sekeliling orang-orang yang hadir, dan kemudian berjalan keluar dari aula dewan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang saling memandang dan tidak tahu apa yang dimaksud Su Yun, tetapi penguasa dunia mengikuti. Setelah meninggalkan aula konferensi, Su Yun kembali ke tempat kultivasi sendirian. Tempat kultivasi ini jauh lebih mewah daripada tempat kultivasi yang digunakan oleh Su Yun sebelumnya. Jelas, mengingat identitas Su Yun saat ini benar-benar berbeda dari awalnya, tempat yang digunakan seharusnya tidak sederhana lagi. Namun, ketika memasuki tempat kultivasi, dia tidak berlatih, tetapi duduk bersila, memejamkan mata dan berpikir, seolah memikirkan sesuatu. Ketika Tuhan datang ke tanah budidaya, dia ingin masuk, tetapi dia melihat sosok di sudut, tetapi berhenti. Tuan Dunia, kapan kamu datang? Fox Qianmei juga melihat pria itu, datang dan bertanya. Beberapa waktu yang lalu. Kakak, ada apa? Sulit baginya untuk mengatakannya. Tuhan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, dia ragu-ragu, atau dia takut sekarang. Takut, apa yang kamu takutkan? Fox Qianmei berkata dia tidak mengerti. Dia telah berada di stasiun. Meskipun Su Yun tidak memintanya melakukan apapun, dia melihat semuanya di stasiun. Sekarang Su Yun memiliki jutaan keabadian di tangannya, para ahli seperti awan dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, kekuatannya jauh melebihi Xianting. Apalagi yang bisa mengancamnya. Yang dia takutkan adalah apakah operasi ini harus dilanjutkan atau tidak. Tuhan menghela nafas. Alis halus Fox Qianmei bergerak. Dia juga mendengarkan beberapa hal di aula konferensi sebelumnya, dan tahu masalah yang dihadapi Su Yun. Karena Presiden memiliki sarana nasib, dia harus bisa mengetahui semua langkah pertahanan Su Yun. Ini tidak terlalu sederhana untuk ditargetkan. Tetapi jika Su Yun mengambil inisiatif dan mempengaruhi nasibnya, nasib Presiden harus memiliki jalan keluar. Dengan cara ini, Su Yun dapat mengambil inisiatif untuk berurusan dengan Presiden Xian. Itu pilihan yang bagus, tapi mengapa Su Yun menjadi khawatir dan takut? Aku tidak paham. Dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak mengerti, itu berarti kamu tidak cukup tahu tentang Su Yun. Jalan cahaya Tuhan dunia. Pernyataan ini membuat Rubah tidak senang. Tetapi pemimpin dunia itu berkata lagi, tindakan ini tidak hanya terkait dengan keselamatan Su Yun sendiri. Bahkan, dia tidak pernah mempertimbangkan keselamatannya sendiri. Yang dia pedulikan sebenarnya adalah dua orang di dalam kotak pedang. Dua orang di dalam kotak pedang. Rubah seribu pesona tercengang, dan tiba-tiba terdengar sesuatu. Dia tertegun dan berkata, maksudmu Ling Qingyu dan King Er? Ya, karena jika aksinya gagal dan kotak pedang diambil, Su King Er dan Ling Qingyu akan mengkhawatirkan hidup mereka. Tidak hanya itu, Presiden mendapatkan pedang yang ganas, dan semua orang akan mati di bawah pedang yang ganas. Konsekuensi seperti itu adalah sangat serius. Su Yun tahu ini dengan baik, jadi dia takut dan ragu.
Apakah kita harus mengambil inisiatif atau tidak, dan apakah kita harus terus menjaga di sini? Fox Qianmei mendengar suara itu, matanya berbinar kesakitan dan rasa bersalah, dan bibir merahnya mengatup. Dia telah memikirkan kita, tetapi dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Orang bodoh ini belum belajar kembali selama bertahun-tahun. Bukankah dia sangat egois? Kenapa tidak egois saat ini, bodoh? Jadi itulah perbedaan antara dia dan yang lain. Jalan cahaya Tuhan dunia. Rubah 1000 mantra menunjukkan kesedihan, memandang Tuhan dunia dan bertanya, apa yang dapat kamu lakukan? Tuhan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa melakukan apapun, karena setiap keputusan yang dia buat tidak salah, dan kita tidak bisa memberinya pilihan yang tepat. Fox Qianmei mendengar suara itu, menggigit bibirnya dan tidak berbicara lagi. Di suatu tempat di negeri dongeng. Di atas awan, dua sosok berdiri dengan tenang. Salah satunya adalah Qian Waitian, pemimpin Qian Waitian, yang terkenal di dunia peri, sementara yang lain mengenakan jubah hitam dan memegang pedang panjang, tetapi dia sangat cantik dan cantik. Dia adalah seorang wanita. Mengapa kamu tidak mengambil 9 manik-manik angin suci dan memberikannya kepada orang-orang dari keluarga elang surgawi? Qian Tian berbalik dan menanyai wanita berpakaian hitam di sampingnya. Presiden Xian mengintip ke 9 angin suci Tianzu. Jika kamu mengambilnya, itu hanya akan menarik musuh kuat Xianting. Kalau begitu, mengapa kamu tidak membiarkan keluarga elang bertarung dengan Xianting? Wanita berbaju hitam itu berkata dengan lemah. Tapi sekarang Xianting telah dikalahkan oleh kekuatan manusia iblis. Mata-mata melaporkan bahwa keluarga Raja Wali juga bergabung dengan kekuatan manusia iblis. Xianting saat ini bukan lagi lawan dari pria bernama Suyun. Qian Tian mengeluh. Wanita itu berbalik dan menatap Qian Tian dengan ringan. Apakah kamu menyalahkanku? Qian Tian tertegun, menarik napas dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Bagus, wajah wanita di bawah jubahnya menunjukkan senyum, Jiu Shen Feng Tianzu akan menjadi pengantar. Bagaimanapun, seseorang akan membersihkan Xianting untuk kita. Bukankah jauh lebih baik daripada kita melakukannya sendiri? Berkik dan kerang bersaing, dan nelayan mendapatkan keuntungan. Bahkan orang biasa pun tahu yang sebenarnya. Kenapa kamu tidak mengerti? Aku tahu rencanamu, tapi aku tidak yakin tentang kekuatan iblis ini. Bagaimanapun, markas besar Xianting telah dihancurkan oleh mereka. Jika dia cukup kuat dan memegang 9 manik-manik surgawi angin suci, begitu dia mengalahkan Presiden Xianting, aku khawatir dia akan tumbuh ke tingkat yang lebih kuat dari Xianting di awal. Dengan cara ini, bukankah kita membuat musuh yang kuat untuk diri kita sendiri? Ini tidak seserius yang kamu pikirkan, tapi itu hanya badut. Mengapa khawatir? Kami hanya ingin menyimpan beberapa kekuatan untuk tempat yang lebih berguna. Jika kami bekerja keras, bagaimana kami bisa membuat Xianting melompat dengan manusia iblis? Ya, 1000 hari, lakukan bagianmu, dan jangan pikirkan sisanya. Wanita berpakaian hitam tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu. Suaranya jatuh dan berbalik. Ribuan hari menatap arah kepergian wanita itu. Ketika dia pergi, dia bersenandung, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Kediaman rahasia itu tenang selama beberapa hari, dan Suyun meninggalkan kediaman itu sendirian setelah 3 hari berpikir di tempat kultivasinya. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Ketika dia kembali ke kediaman lagi, kotak pedangnya telah menghilang. Fox Qianmei melihat adegan ini dan tahu rencana Suyun. Benar saja, tidak lama setelah kembali ke stasiun, dia langsung memanggil semua orang yang bertanggung jawab untuk membahas strategi penyerangan secara langsung. Dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Sebenarnya, ini bukan kecelakaan bagi Rubah Qianmei. Dia tahu bahwa dia tidak pernah menjadi orang yang suka duduk dan menunggu untuk mati. Terlebih lagi, kali ini aku memiliki kesempatan untuk menghapus Presiden Xian. Mengapa dia tidak mengambil tindakan? Jika kamu melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada kesempatan seperti itu di masa depan. Segera, tentara di stasiun rahasia mulai berkumpul. Suyun secara khusus meminta keluarga Shenying untuk berpatroli di sekitar stasiun untuk menghindari Xianting mengirim orang untuk menanyakan tentang intelijen. Suyun diam-diam mengirim seseorang untuk memberitahu Xiao Lei, yang telah bergabung dengan Presiden Xian saat ini, tentang tindakannya. Presiden Xian segera memanggil orang-orang Xianting yang tersebar setelah kekalahan terakhirnya. Saat ini, jumlahnya sudah hampir 2 juta. Selain itu, ia juga mengunjungi banyak sekte abadi di sekitarnya dan memaksa mereka untuk tunduk dengan kekuatan yang kuat. Hingga saat ini, kekuatan Xianting telah mencapai 3 juta. Meskipun ini semua adalah prajurit dan jenderal lain yang disatukan untuk sementara, mereka juga merupakan kekuatan yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Xian, yang tidak dapat diremehkan. Presiden Xian melakukan hal-hal ini. Suyun mengetahui dari Xiao Lei bahwa Presiden Xian sedang mengintegrasikan kekuatan untuk melawan beberapa sekte abadi di pihak Suyun. Begitu dia berhasil merekrut cukup banyak makhluk abadi, dia pasti akan datang ke sini di bawah panji penghapusan pemberontakan di dunia peri. Jadi Suyun, setelah dengan cepat mengintegrasikan pasukannya, langsung keluar dan memimpin 5 juta orang abadi untuk menyerang ke timur dari stasiun rahasia. Kepala klan Elang Ilahi tidak memiliki reservasi kali ini. Kecuali Yang Zi dan yang lainnya, semua pasukan tempur di klan Elang Surgawi telah dipindahkan. Dia juga mengerti bahwa klan Elang Surgawi tidak akan memiliki kehidupan yang baik jika Presiden Abadi tidak mati.
Klan elang cepat, mereka akan membentuk lingkaran dan berkeliaran di sekitar tentara. Tindakan ini dimaksudkan untuk disembunyikan. Jika Presiden Xian mengetahuinya, permainan akan menjadi pasif. Jumlah makhluk abadi ini sangat besar, dan mereka akan bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Namun, ketika keluarga elang maju, para keabadian yang lewat ini akan didukung oleh mereka, sehingga posisi dan pergerakan tentara tidak akan terungkap. Su Yunfei terbang di depan tentara dan melihat ke langit. Dia meraih pedang 2 bulanan di tangannya. Keberhasilan atau kegagalan tergantung padanya. Keluarga elang memandang Su Yun dari jarak jauh dan terbang lurus. Patriark, sudahkah kamu mengatur pinggiran? Melihat Patriark elang terbang, Su Yun segera bertanya. Percayalah kepada kami klan elang, pasukanmu tidak akan bocor. Keluarga elang itu ringan. Bagus. Apa rencanamu? Apa yang akan kamu lakukan? Tidak. Dia menggelengkan kepalanya, tetapi matanya membunuh, namun, begitu kamu berdiri, aku harap kamu dapat melakukan yang terbaik untuk membunuh Presiden Xian tanpa syarat. Karena, selama dia mati, Xianting, dia mati. Pemimpin klan elang mendengar suara itu dan mengangguk dengan serius. Presiden Xian adalah jiwa dari Xianting. Hanya ketika dia jatuh, Xianting akan benar-benar binasa. 1370, Subscribe Penatua. Di tanah awan yang luas, sejumlah besar barisan Dharma tersebar di mana-mana, dan makhluk abadi seukuran semut bergerak di sekitar susunan Dharma ini. Benda-benda ini dipindahkan ke sana. Kelompok dan yang baru terkonsentrasi pada Tuan Zhang. Biarkan Tuan Zhang membuat catatan dan memberikannya kepada Presiden. Saat membuat catatan, Xiao Lei melihat makhluk abadi yang berjalan di sampingnya. Adegan ini sangat sibuk. Seorang peri datang dan menatapnya. Dia adalah Xuan Hong yang ingin mengejar Xiao. Melihat wajah sibuk Xiao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Xiao istirahatlah. Presiden tidak menetapkan bahwa kamu harus menyelesaikan hal-hal ini hari ini. Mengapa repot-repot? Setelah mendengar ini, Xiao Zhen dengan cepat menulis daftar di tangannya dan menyerahkannya kepada makhluk abadi terdekat. Kemudian dia pergi ke barisan Dharma terdekat. Orang-orang memasuki barisan Dharma, duduk bersila, dan mulai bermeditasi dan memulihkan diri. Xuan Hong tampaknya tidak diabaikan oleh Xiao untuk pertama kalinya. Dia tertawa 2 kali, tidak peduli, dan dengan berani pergi. Vaner, apakah menurutmu Presiden benar-benar akan mendirikan tempat tinggal baru di sini? Melihat semua orang sibuk, apakah kita benar-benar ingin berakar di sini? Tempat ini bukan tempat yang baik. Ini sangat bias. Tidak ada sumber daya di dekatnya. Tidak baik di sini. Xuan Hong menggelengkan kepalanya. Xiao Kai membuka matanya, meliriknya dan berkata dengan lemah, Presiden tidak bermaksud untuk berakar di sini. Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang Presiden paling peduli tentang bagaimana meningkatkan kekuatan Xianting untuk dihadapi. Iblis-iblis itu dan orang-orang itu ribuan hari lagi. Dia seharusnya tidak mempertimbangkan hal-hal lain untuk saat ini. Kekuatan pertumbuhan. Bagaimana? Xuan Hong melihat sekeliling dan tidak bisa melihat apa yang bisa diharapkan orang di tempat di mana burung tidak buang air. Xiao Yi dengan santai menunjuk ke orang-orang abadi yang masih sibuk di dekatnya dan berkata dengan ringan, Presiden meningkatkan sekte abadi dengan paksa dan membuat mereka menyerah untuk melayani Presiden. Tidakkah kamu menemukan bahwa jumlah orang di pengadilan abadi kami telah meningkat? Baru-baru ini. Selain itu, jumlah bahan juga meningkat secara eksponensial. Tidak ada alasan lain bagi kita untuk tinggal di sini, tetapi karena Presiden akan menyerahkan beberapa sekte abadi ke pengadilan abadi kita, tahukah kamu? Xuan Hong tercengang ketika mendengar ini. Dia melihat ke arah yang ditunjukkan Xiao, dan tiba-tiba melihat banyak wajah aneh di matanya. Dia berbisik, menyerah. Bagaimana cara menyerah? Apa maksudnya ya? Bisa dijelaskan lebih jelas. Itu bodoh dan putus asa. Xiao Zhen menggelengkan kepalanya, tetapi tidak menjawab kata-kata Xuan Hong. Ini saudara Xuan Hong. Saat itu, suara yang sedikit gemetar tiba-tiba melayang dari samping. Xuan Hong terkejut dan dengan cepat mengalihkan pandangannya, tetapi dia melihat beberapa makhluk abadi yang aneh lewat, tetapi salah satu pria berjanggut berhenti dan menatap Xuan Hong dengan penuh semangat. Kakakku, Xuan Hong lebih bersemangat ketika dia melihat orang dewasa. Dia naik 3 langkah dan memeluk mereka bersama-sama. Tanpa diduga, di luar dugaan. Aku Huzen-san dapat melihat saudara angkat aku lagi. Ini adalah belas kasihan Tuhan untuk aku. Pria berjanggut itu menghela nafas. Xuan Hong mendengarkan air berkabut dan memandang pria berjanggut itu, tetapi dia melihat bahwa dia telah berganti pakaian menjadi orang-orang Xianting, dengan beberapa luka di tubuhnya, dan napasnya tidak sekuat sebelumnya. Saudaraku, mengapa kamu di sini? Dan ada apa denganmu? Apakah kamu tidak tahu? Pria berjanggut itu berkata aneh. Selama ini, aku dikirim oleh atasan untuk menyelidiki pembangunan pengadilan lama. Aku baru saja kembali. Aku tidak tahu banyak tentang hal-hal di sini. Aduh, kakak, kamu tidak tahu perubahan gempa bumi di luar. Lupakan saja. Lebih baik jika kamu tidak tahu. Jangan tanya. Aku ingin yang lain, jadi aku pergi dulu. Pria berjanggut sepertinya tidak ingin memberitahu Xuan Hong. Tapi Xuan Hong menolak dan menghentikan pria berjanggut itu. Saudaraku, ada apa? Jika kamu mengalami kesulitan, Xuan Hong dapat membantumu. Kamu tidak bisa membantuku dengan ini. Lepaskan. Kakak takut menyakitiku. Sulit untuk mengatakannya. Jika kakak tidak mengatakan, Xuan Hong tidak akan membiarkan kakak pergi.
Oh, baiklah, aku akan memberitahumu untuk mendengarkan. Bagaimanapun, kamu akan tahu di masa depan. Pria besar itu berkata dengan enggan dan memberitahu Xuan Hong semua ceritanya. Ternyata pria besar itu awalnya adalah murid Sekte Abadi Chongshan, tetapi 7 hari yang lalu, Presiden Xian secara pribadi memerintahkan elit Xianting, meminta Sekte Abadi Chongshan untuk bergabung dengan Xianting atas nama krisis Xianting, Presiden Xian yang terhormat, dan bertanya Sekte Abadi Chongshan untuk menyerahkan semua bahan sekte. Jika itu hanya untuk membantu Xianting, Sekte Abadi Chongshan juga akan setuju, tetapi permintaan Presiden Xian yang tidak masuk akal satu demi satu tidak dapat ditanggung oleh orang-orang. Ini jelas menelan Sekte Chongshan dalam bentuk yang disamarkan. Akankah Sekte Abadi Chongshan menyerah? Namun, Kepala Pengadilan Abadi menggunakan kekuatan untuk menekan Sekte Abadi Chongshan. Pemimpinnya langsung dibunuh. Murid-murid yang tersisa harus setia kepada Presiden Pengadilan Abadi untuk bertahan hidup. Xuan Hong tercengang saat mendengar kata-kata pria itu. Kegembiraan dan kebingungannya sebelumnya telah hilang. Dia berdiri di situ seperti orang yang ketakutan. Dia tidak bisa kembali kepada Tuhan untuk waktu yang lama. Berita itu seperti lonceng banjir yang bertiup di telinganya, dan suaranya tidak bisa dibubarkan untuk waktu yang lama. Hei, kenapa yang di sana masih malas? Cepat bekerja untukku. Pada saat ini, minuman yang marah datang dari kejauhan, hanya untuk melihat seorang abadi memegang cambuk berlari dari kejauhan dan langsung memukul pria itu dengan cambuk. Pria besar itu diam-diam menerima cambuk, tetapi dia berani marah. Itu Xuan Hong yang kembali ke akal sehatnya. Dia sangat marah sehingga dia meletakkan kakinya di atas yang abadi dan menendang yang abadi di tanah beberapa kali. Sial, berani memukul kakakku, apakah kamu ingin mati? Xuan Hong sangat marah. Yang abadi baru saja kembali ke akal sehatnya. Dia bangkit dari tanah dengan tergesa-gesa dengan rasa sakit yang parah. Melihat Xuan Hong memanggil kakak laki-laki besar itu, dia mengerti bahwa Xuan Hong mengenal lelaki besar itu, dan dengan cepat mengangguk dan membungkuk keras untuk meminta maaf. Maaf, Tuan Xuan Hong. Aku tidak tahu hubungan antara orang dewasa ini dan kamu. Aku tidak punya mata, aku tidak tahu Taisan. Maaf, aku minta maaf. Xuan Hong sedang tidak ingin berdebat dengannya. Setelah minum beberapa kali, pria itu melarikan diri. Kakak yang baik, kamu dapat mengontrol untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seumur hidup. Orang-orang abadi yang dipaksa untuk tunduk pada pengadilan peri ini memiliki status terendah di sini. Ketika ada perang, mereka akan bergegas ke depan. Ketika ada perang, mereka akan bergegas ke depan. Kesulitan, mereka juga akan dikirim ke garis depan. Kamu dapat mengendalikan aku dan menyelamatkan aku. Bisakah kamu menyelamatkan seluruh Sekte Abadi Chongshan? Pria besar itu berkata tanpa daya dan kemudian langsung pergi. Kakak. Xuan Hong berteriak beberapa kali, tetapi pria itu menutup telinga dan langsung pergi. Melihat ini, Xuan Hong berdiri di tempat dengan sedih. Xiao Zhen di sebelahnya melihat semua ini di matanya. Meskipun dia tidak menyukai Xuan Hong, dia pasti tidak membencinya. Bagaimanapun, Xuan Hong adalah orang yang dapat menjaga dirinya tetap bersih di pengadilan abadi ini dan tidak akan pergi dengan orang lain. Sekarang kamu tahu bagaimana Xianting dapat meningkatkan kekuatannya. Jalan Xiao Dan. Dengan kekuatan ini, Xuan Hong meremas tinjunya dengan erat. Selama berabad-abad, cara paling langsung dan efektif untuk membuat orang tunduk adalah dengan mengandalkan kekuatan. Bisa. Tidak ada yang bisa dilakukan. Xiao Zhen bangkit dan berjalan pergi, tetapi ketika dia pergi, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya lagi. Kamu harus tahu bahwa Xianting yang kamu kenal bukanlah Xianting yang asli. Xianting yang asli jauh lebih mengerikan dari yang kamu kira. Suara itu jatuh dan pria itu jauh. Xuan Hong tertegun dan tidak bisa pergi untuk waktu yang lama. Di atas awan yang luas. Dengan pedang panjang, Su Yun memimpin jutaan pasukan dan terus bergerak maju. Kecepatan maju tentara tidak lambat. Dengan bantuan keluarga Elang Surgawi, sejumlah besar mantra pertumbuhan belum rusak. Jika pemimpin keluarga Elang Surgawi mengepakkan sayapnya di belakang tentara, kecepatan gerak tentara akan lebih cepat. Tentu saja, dengan cara ini, formasi akan berada dalam kekacauan, dan Su Yun tidak akan membiarkannya datang dalam kekacauan. Puanku. Pada saat ini, Xiang yang dengan cepat terbang dan memeluk Su Yun dan berkata, mata-mata datang untuk melaporkan bahwa dia akan mendekati wilayah iblis-iblis itu. Su Yun mendengar suara itu, alisnya menegang dan berkata, di antara para pelayan Xianting, iblis-iblis ini adalah yang paling merepotkan. Selama ini, mereka telah menyerang banyak sekte abadi untuk Xianting. Jika kita tidak memotongnya, itu akan terjadi. Menjadi masalah besar bagi kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang, tuanku? Silakan datang dan mengobrol dengan kepala klan Elang. Ya. Sesaat kemudian, Patriark Elang terbang dengan cepat. Su Yun, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Tanya sang Patriark. Kita akan pergi ke tempat di mana orang-orang dari dunia iblis nyata ditempatkan segera. Aku ingin menyingkirkan mereka semua. Su Yun berkata dengan dingin. Jika kamu memindahkan dunia iblis yang sebenarnya, aku khawatir Presiden Xian akan segera menerima berita. Dengan cara ini, kita akan berurusan dengan Presiden Xian lagi. Aku khawatir kita tidak dapat memimpin. Sang Patriark mengerutkan kening dan berkata. Aku tahu, tetapi jika orang-orang di dunia iblis nyata tidak dihilangkan, kita masih akan berada dalam masalah.
Apalagi, tempat di mana mereka ditempatkan hanya setengah hari dari lokasi Xianting saat ini. Begitu kita bertarung dengan Xianting, mereka akan buru-buru membantu. Sebaliknya, lebih baik memulai dulu. Apa yang ingin kamu lakukan? Pemimpin klan, kamu memimpin orang-orang dari keluarga Elang Suci untuk mengepung dari pinggiran. Kamu tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Hanya meminta kamu untuk menghentikan semua orang yang dikirim oleh dunia iblis nyata untuk mengirim pesan dan mencegahnya. Xianting orang dari menerima laporan perang di sini untuk pertama kalinya. Jangan khawatir tentang ini. Tidak ada seorang pun di dunia peri yang bisa mengalahkanku dengan cepat. Ya, Suyun mengangguk dan kemudian berkata kepada Xiang Yang, tentara dibagi menjadi dua kelompok. Satu dipimpin oleh Jianzu dan yang lainnya dipimpin oleh aku. Setelah setengah kolom dupa, dia mulai menyerang. Pastikan untuk mengalahkan orang-orang di dunia iblis yang sebenarnya hari ini. Ya. Xiang Yang melemparkan tinjunya dan segera berlari ke bawah. Ada jutaan makhluk abadi, iblis, dan iblis di sini di Suyun, dengan bantuan banyak ahli, seperti leluhur pedang, ratu dunia bawah, santo api, dan iblis. Sulit bagi dunia iblis yang sebenarnya untuk menolak. Terima kasih sudah subscribe Penatua.